Melihat ke samping ke seluruh area, ada keheningan yang mematikan, bahkan suara nafas terdengar, dan hampir 100 makhluk tertegun, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Pemuda manusia itu begitu kuat sehingga tidak dapat dipercaya bahwa dia membunuh naga banjir abu-abu yang kuat dalam sekejap. Pemuda macam apa ini? Apakah dia benar-benar dari ras manusia, atau keturunan dewa? Kekacauan primordial yang legendaris adalah keturunan dewa. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat 10 tubuh suci umat manusia yang legendaris tidak lebih dari ini? Apakah ada orang lain yang ingin melewatkan anggur api? Tuan kecilku Shen Chen perlahan mendarat, matanya yang dingin menyapu ke arah singa liar, kera iblis, dan makhluk lain di kejauhan. Pada saat ini, para jenius alien yang awalnya mengikuti Hui Jiao menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Mereka tersapu oleh tatapan dingin itu, dan hampir setiap rambut di tubuh mereka berdiri. Perasaan itu tidak kurang dari pelahap yang kuat menatap mereka dengan ganas. Terutama Vixen itu, dia masih menimbulkan masalah di depan naga abu-abu itu sebelumnya. Tapi sekarang, wajahnya yang cantik pucat, matanya yang licik penuh ketakutan, dan 3 ekor berbulunya bergetar. Shen Chen tidak berniat menemukan orang-orang ini untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, dia hanya ingin merasakan sekitar danau es dengan cepat dan mencari lokasi di mana jembatan es mungkin muncul. Jika tidak, jika dia melewatkan kesempatan besar itu dengan maka, dia akan menyesal terlambat. Ketika mereka berada di jalan lagi, makhluk asing di sekitar mereka jelas jauh lebih jujur, terutama yang baru saja direkrut. Danau yang luas tidak terbatas, dan matanya berwarna biru tua. Tidak ada yang istimewa dari danau yang dalam, satu-satunya hal yang aneh adalah angin dingin berhembus dan bayang-bayang pepohonan bergetar, tetapi tidak ada gelombang di permukaan danau besar di kejauhan. Perasaan itu, sunyi dan menakutkan, seperti harta karun alam yang sangat besar yang tertanam di dunia es dan salju ini, yang membuat orang merasa kagum tanpa terlihat. Saat ini, di tepi danau es, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dari segala jenis, dan itu bisa disebut pesta yang mempesona. Tidak peduli di udara atau di hutan, ada makhluk aneh yang menghantui. Untungnya, danau es ini terlalu luas, dengan setidaknya ratusan mil di sepanjang pantai, tidak terasa terlalu ramai. Sebaliknya, makhluk yang menghantui danau es saat ini, kecuali beberapa makhluk yang sangat kuat, semuanya takut satu sama lain dan tidak ingin mendekat. Di reruntuhan kuno hari ini, para jenius dari semua ras jelas merupakan pesaing, dan bahkan satu sama lain adalah mangsa satu sama lain. Meskipun Pulau Sueling akan segera dibuka, peluang besar akan segera lahir, sehingga pembunuhan darah yang kejam ini akan terjadi, untuk sementara mereda sedikit, tetapi di balik ketenangan ini, sebenarnya itu berarti badai berdarah yang nyata akan segera turun di dunia es dan salju ini. Daerah di sepanjang danau es, ketika Shen Chen dan rombongannya tiba, banyak makhluk telah berkumpul di daerah ini. Melihat mereka dengan angkuh menarik beberapa kereta luncur besar berisi anggur api, meskipun banyak makhluk mengeluarkan air liur, mereka akhirnya mundur jauh. Berani untuk menjadi begitu pamer, dan untuk bisa datang ke sini, harus memiliki kepercayaan diri yang mencengangkan, dan beberapa makhluk dengan persepsi yang tajam telah merasakan bahaya ekstrim dari posisi tertentu dalam kelompok makhluk ini. Namun, ada juga beberapa makhluk kuat yang diam-diam mengarahkan pandangan tidak baik ke arah Shen Chen dan yang lainnya. Setelah beberapa tarikan napas, seekor singa emas melangkah maju, memancarkan kecemerlangan keemasan, seolah dituangkan dari emas, dengan sosok yang kuat. Anggur api yang bagus, kalian, ambilkan aku lusinan kaleng. Itu melirik kereta luncur besar, dan berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan sedikit pun simpati kepada Chen Chen dan yang lainnya. Singa emas ini sangat kuat, dan darah binatang purba dan ganas di tubuhnya telah menjadi begitu kental sehingga menakutkan, jauh di atas naga banjir. Itu sudah menjadi keberadaan tingkat tuan di daerah ini, dan tidak ada makhluk yang berani memprovokasi itu. Ketika tiba-tiba datang ke pintu, tentu saja itu tidak benar-benar membutuhkan anggur api. Itu benar-benar menghina Shen Chen dan yang lainnya, perilaku pembuat rumor, dan ingin berdiri. Gulungan. Shen Chen juga melihat singa emas besar ini sedang mencari masalah, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk mundur saat ini. Kali ini, dia tidak menunggu raksasa roh hitam di belakangnya untuk menyerangnya. Setelah minum, dia langsung keluar. Pengadilan kematian. Singa emas mencibir, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus di sekujur tubuhnya. Mulutnya terbuka dengan liar, dan sebuah rune emas keluar, berniat untuk membunuh pemuda manusia ini di tempat. Mendengus. Karena Shen Chen memilih untuk bergerak, dia secara alami tidak akan berbelas kasih lagi. Tepat pada waktunya, dia juga ingin menunjukkan sesuatu, sehingga makhluk dari semua ras di sekitarnya akan takut dan tidak muncul untuk mencari kesalahan. Dia mendengus dingin, dan meninju dengan pukulan, matahari bersinar terang di ujung tinjunya. Kali ini, ada burung ilahi ilusi terbang di sekitar tinjunya. Ledakan.
Teknik berharga dari singa emas dihilangkan oleh Shen Chen dalam sekejap, dan pukulan yang mengandung sedikit kekuatan teknik magis Suzaku menghantam keras kepala emas besar singa emas. Engah. Saat berikutnya, singa emas memercikkan darah, dan banyak darah emas tumpah keluar. Hati singa emas terkejut, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan karakter yang kejam. Dia tidak berani bertarung lagi, berubah menjadi sosok emas, dan keluar dari area tersebut. Shen Chen tidak mengejar mereka, dan ada banyak makhluk dari semua ras di tepi danau es. Jika dia pergi berperang sampai mati di setiap pertempuran, dia harus mati karena kelelahan. Ini adalah tempat kacau yang penuh bahaya, dan langkah yang paling masuk akal adalah mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin. Efek berdiri barusan telah tercapai, dan banyak makhluk yang awalnya memiliki niat jahat dalam kegelapan telah menarik niat jahatnya dengan jantung berdebar saat ini. Lihat. Cici. Di langit yang jauh, sinar cahaya warna-warni yang cerah tiba-tiba bersinar, seekor burung berwarna-warni terbang di hutan beku, kepalanya yang bangga diangkat, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan singa emas berdarah, dan itu menyapu ke arah Chen Chen dengan acuh tak acuh. Satu pandangan, lalu menghilang. Merak 5 warna. Banyak makhluk di sekitar tidak bisa menahan gemetar di bawah iluminasi sinar matahari warna-warni barusan, mereka merasakan paksaan yang kuat. Di area ini, hanya Shen Chen yang tidak memiliki perasaan aneh tadi, tapi itu juga Lu. Ada ekspresi terkejut. Makhluk bawaan. Hati Shen Chen tergerak. Merak 5 warna yang terbang melewati hutan beku barusan jelas merupakan makhluk bawaan asli. Meskipun sepertinya mereka seumuran dengan mereka, tidak ada kesalahan dalam fluktuasi darah binatang purba murni. Benar saja, ada makhluk bawaan yang mengintip obat suci di Pulau Dewa itu. Shen Chen merasa ketakutan, tempat itu semakin kacau, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat, itu unicorn air. Di hutan es, makhluk tiba-tiba mengeluarkan seruan. Shen Chen melihat ke arah yang ditunjuk manusia pohon, dan benar saja, di tepi danau beku, sangat dekat dengan air danau yang dalam, makhluk perkasa dan mendominasi sedang berjalan di pantai yang tertutup salju dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Biasa makhluk tidak berani begitu dekat dengan air matahari. Unicorn air itu tingginya lebih dari 5 kaki, dengan kepala naga dan tubuh singa, bersisik, dengan mata besar dan mulut besar, dengan 2 taring tajam. Shen Chen menjadi semakin ketakutan. Bahkan makhluk bawaan yang begitu kuat sedang menguji kekuatan air yin di danau es. Sepertinya mereka ingin memperkirakan apakah mereka bisa melewatinya. Sejumlah besar makhluk di sekitar, seperti Shen Chen, semuanya mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan naga banjir, unicorn air tidak diragukan lagi lebih akrab dengan kekuatan air. Jika makhluk bawaan ini benar-benar dapat menembus air Taiyin dan menyeberang di masa lalu, tidak diragukan lagi 1 langkah lebih cepat dari semua makhluk di sepanjang pantai. Hasil seperti itu, tidak peduli makhluk hidup manapun, jelas bukan kabar baik. Untungnya, setelah ragu-ragu beberapa saat, Water Kilin akhirnya mundur dan tidak memilih untuk menyeberang dengan paksa. Nampaknya meski mahir dalam kekuatan air, ia masih muda dan belum memiliki kemampuan untuk mengambil resiko. Tiba-tiba, punggung Shen Chen terasa dingin, dan dia mendapat firasat bahwa dia sedang ditatap oleh makhluk yang ganas dan kuat. Dia menoleh dan melihat ke arah krisis, dengan 5 ekor dan monster bertanduk satu yang ganas, menatapnya dengan dingin. Mendengus. Setelah beberapa saat, monster itu mengeluarkan dengungan yang hampir bisa menembus bebatuan, lalu menghilang. Wajah Shen Chen dingin, itu adalah binatang buas yang ganas, seperti yang diharapkan dalam legenda, itu adalah sejenis makhluk bawaan yang ganas dengan penampilan yang mengerikan. Tampaknya binatang buas itu telah menemukan perbedaan dalam darahnya, dan itu menganggapnya sebagai musuh besar sebelum pertempuran untuk Pulau Sueling dimulai. Suara senandung barusan jelas merupakan semacam provokasi yang dingin dan sombong. Selanjutnya, dia mungkin akan bertarung dengan binatang buas itu. Di tempat yang lebih jauh, seekor guk-guk buas yang angkuh dan agung dengan mantel belang-belang, di bawah tatapan gemetar banyak makhluk, bergegas ke sisi ini dengan cepat. Itu bukan klan serigala atau guk-guk biasa, tapi Tengu, juga makhluk bawaan yang sangat kuat. Di sisi lain lereng bukit, makhluk seputih salju dengan 2 sayap dan 1 tanduk, perlahan mendekat, terlihat seperti serigala tetapi bukan serigala, dengan postur anggun, seperti ruiling di dunia es dan salju. Itu adalah Baize, bahkan dalam domain spiritual yang luas, itu adalah makhluk bawaan yang sangat langka, dan jarang muncul di waktu biasa. Dalam sekejap mata, area di dekat danau es menjadi tempat di mana banyak makhluk kuat tampil di atas panggung. Tidak hanya beberapa ras yang sangat langka dan kuat yang tiba, tetapi bahkan beberapa makhluk bawaan berkeliaran di sekitar sini, seolah-olah mereka ada di kegelapan sesuatu menarik mereka. Hati Shen Chen bergetar, seperti yang diharapkan dia adalah makhluk bawaan. Binatang buas, Baize, merak 5 warna, dan unicorn air jelas sama dengan yang dia rasakan.
Jembatan es legendaris sangat mungkin ada di sini, muncul di dekatnya. Dalam kegelapan, mungkin ada banyak karakter kuat dan kejam yang tertidur, menunggu Bing Qiao muncul kapan saja. Secara bertahap, semakin banyak makhluk berkumpul di area ini. Selain makhluk bawaan itu, di antara makhluk dari semua ras, ada juga beberapa monster yang kuat. Mereka semua dapat melihat bahwa Bing Qiao mungkin muncul di tepi danau tempat ini. Selain itu, banyak kultivator es junior dari ras manusia juga datang. Orang-orang itu semuanya jenius dari raksasa ras manusia di alam spiritual selain beberapa sekte super, beberapa ras kuno juga ada di sini. Dari pakaiannya, Shen Chen secara berturut-turut mengenali banyak junior berbakat dari para penyintas kuno, seperti Xiao, Jiang, Ji, dan penyintas kuno lainnya. Ada banyak jenius yang berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno ini, dan mereka jelas tahu itu di masa depan 2 hari, lorong di Danau Beku akan muncul pada saat itu, akan ada peluang yang tak terbayangkan di Pulau Sueling, jadi tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Di kejauhan, ada lebih dari 20 remaja dan perempuan, dengan gajah harta karun yang agung, dengan tanda matahari di dahi mereka, dan cahaya kemasan menutupi tubuh mereka, seperti keturunan dewa matahari kuno. Orang-orang yang pernah didengar Chen Chen disebutkan oleh saudara-saudari senior di sekte bahwa mereka jenius dari sekte super lain, Istana Hao Guang. Sekte super ini memiliki warisan yang sama panjang dan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Cermin ajaib yang agung cahaya dapat mengukir tingkat tertentu dari hukum cahaya besar dalam darah biksu junior yang luar biasa, dan pada saat yang sama menghidupkan kembali darah leluhur para dewa. Jelas, alasan mengapa remaja dan gadis itu diselimuti kecemerlangan emas adalah karena baptisan cermin yang mulia itu. Apa yang disebut Divine Mirror of Great Light bukanlah senjata ajaib dari sudut pandang tertentu, tetapi kehendak para dewa yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Sejak zaman kuno, kuil Hao Guang telah mampu berdiri abadi di dunia spiritual yang sangat kompetitif ini. Sebagian besar alasannya adalah karena memiliki restu dari kehendak para dewa, yang membuat banyak biksu manusia iri. Dikatakan bahwa roh penjaga kuil Hao Guang juga sama dengan Hao Guang tentang cermin. Kali ini Istana Hao Guang berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno, pasti ada lebih banyak dari generasi muda, tetapi dapat dilihat bahwa semua yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk Pulau Sueling adalah tokoh terkemuka di antara para jenius. Istana Hao Guang tahun ini. Dari kejauhan, Shen Chen merasakan beberapa aura tirani dari orang-orang itu, terutama pemuda yang memimpin, terbungkus jubah emas, tubuhnya mengesankan, dan tanda matahari di dahinya sangat jelas. Berdiri di sana, cahaya keemasan yang kaya tampak ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Dalam keadaan kesurupan, itu memberi ilusi kepada orang-orang sebagai putra dewa, seperti reinkarnasi putra matahari. Darah bocah itu sangat kuat. Raksasa roh hitam itu berdiri di samping Shen Chen, menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Sisi baiknya, umat manusia memang salah satu makhluk terlemah dari semua ras, tetapi tidak ada yang absolut dalam segala hal sejak zaman kuno. Di antara umat manusia, masih ada makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tak perlu dikatakan 10 tubuh suci yang dikabarkan, selain itu, ada juga beberapa tubuh yang jarang dicatat dalam buku-buku kuno. Dalam proses pertumbuhan selanjutnya, kecemerlangan yang mekar tidak kalah dari 10 tubuh suci. Meskipun banyak ras yang kuat menganggap ras manusia sebagai semut, mereka diam-diam menjaga ras yang lemah ini dengan segala cara yang mungkin. Ini adalah sejenis kebaikan yang mengubah pembusukan menjadi makhluk ajaib. Pada hari-hari, sangat mungkin untuk tiba-tiba bangkit, melambung tinggi ke langit, dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak tubuh mengerikan, bahkan makhluk yang kuat dan garis keturunan yang kuat, yang jarang terjadi di antara makhluk dari ras lain. Keluarga raksasa roh hitam tidak diragukan lagi adalah jenis keberadaan yang sangat kuat di alam spiritual. Pada saat ini, bahkan kejeniusan raksasa roh hitam penuh dengan kecemburuan terhadap anak laki-laki berjubah emas. Shen Chen cukup terkejut. Apakah dia tubuh matahari yang legendaris? Shen Chen menunjukkan rasa ingin tahu. Warna, seharusnya lebih buruk. Beruang hitam tanduk perak menggelengkan kepalanya, namun, itu juga merupakan garis keturunan yang kuat yang sangat mirip dengan tubuh matahari, dan aura anak laki-laki itu sempurna. Nenek moyang para dewa di tubuhnya sudah murni dan tanpa cacat sekarang. Itu mungkin salah satu pesaing kuat untuk Master Aula berikutnya dari Yang Mulia Hao Guang, dan dia bahkan mungkin menjadi putra suci Aula Hao Guang saat ini. Yah, dia benar-benar kuat. Shen Chen mengangguk, dan tidak meremehkan anak laki-laki berjubah emas yang sedikit lebih tua dari dirinya. Dia bisa melihat bahwa anak laki-laki dan perempuan yang datang ke sini sepertinya tertarik pada anak laki-laki itu. Orang-orang sangat hormat. Bagaimana keberadaan semacam ini, yang dianggap sebagai inti oleh sejumlah besar orang jenius, bisa menjadi orang biasa. Di kejauhan, pemuda berjubah emas itu tampaknya telah merasakan perhatian dari Shen Chen dan yang lainnya,
dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba, dua cahaya keemasan keluar dari mata emasnya. Dibandingkan dengan murid-murid Shen Chen yang berisi alam semesta dan mengungkapkan penampilan naga emas, mata anak laki-laki itu benar-benar keemasan, dan mereka sepenuhnya terintegrasi, mereka tidak sengaja berevolusi dengan kekuatan apapun, tetapi mata emas itu, yang awalnya merupakan bagian darinya, tubuh. Hehe, Shen Chen tersenyum ringan, tatapan bocah bermata emas itu dipenuhi dengan tekanan darah yang kuat, dan bahkan raksasa roh hitam di sekitarnya sedikit khawatir. Namun, bagi Shen Chen, itu jelas tidak berguna. Shen Chen tersenyum ringan, mengangguk pada bocah bermata emas itu dengan acuh tak acuh, dan kemudian menoleh secara alami. Ada apa, saudara muda Yanqi di kejauhan, di mana murid-murid Aula Hao Guang berada? Seorang wanita cantik melihat perilaku aneh bocah bermata emas barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku baru saja bertemu seseorang yang tidak bisa melihatnya. Bocah bermata emas itu berkata dengan tenang, bocah itu sangat kuat, lain kali kita harus lebih berhati-hati. Dia seorang senior dari Istana Hao Guang tidak setuju, seberapa kuatkah seorang anak laki-laki yang diambil sebagai pelayan oleh makhluk dari ras yang berbeda? Ya, bagaimana dia bisa bersama para junior dari raksasa roh hitam, singa liar, dan klan kera iblis? Seorang saudari senior mengerutkan bibirnya, jelas tidak percaya bahwa di antara generasi biksu manusia saat ini, siapa lagi yang bisa mereka lakukan saudara junior Yanqi takut. Aku tidak yakin, tapi tebakanmu mungkin salah. Bocah bermata emas itu berkata dengan suara yang dalam, bukannya dia diambil sebagai pelayan oleh makhluk asing, tetapi para jenius alien yang kuat itu telah ditaklukkan olehnya. Ini ekspresi kakak laki-laki dan perempuan senior Hao Guangdian di sekitarnya sedikit berubah. Pada saat ini, Shen Chen secara alami menyadari bahwa orang-orang di Istana Hao Guang di sana memperhatikannya, tetapi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Pada saat ini, matanya yang acuh tak acuh telah beralih ke area lain di sepanjang es danau. Di sana, puluhan remaja dan gadis dengan pola tengkorak emas yang disulam di tubuh mereka berdiri dengan dingin, masing-masing dengan mata suram, memancarkan aura ganas yang tak kalah dengan beberapa makhluk buas. Ini benar-benar jalan yang sempit. Shen Chen diam-diam merenung di dalam hatinya, tidak ada keraguan bahwa orang-orang muda yang dikirim oleh Istana Nether untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini, jelas lebih dihormati. Di usia seperti itu, ada sulaman tengkorak emas di dada yang bahkan tidak bisa dinikmati oleh para tetua dari sekte luar Istana Nether. Perlakuan semacam ini sudah menunjukkan status luar biasa dari orang-orang di klan Mingxia itu. Pada saat puluhan sosok itu berdiri di sana, bahkan banyak orang jenius dari ras lain tidak mau mendekati mereka. Pemuda yang dikirim oleh Nether Palace kali ini ternyata sangat kuat, dan tidak kurang dari dua orang dengan garis keturunan yang menakutkan. Dengan barisan seperti itu, bahkan Shen Chen pun diam-diam mendecakkan lidahnya. Jika pemuda bermata emas tidak dihitung, kekuatan keseluruhan para jenius muda yang dikirim oleh Istana Nether kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada kekuatan Istana Hao Guang, dibandingkan dengan Luo Yunzong, bahkan lebih berbeda. Shen Chen memiliki firasat bahwa Istana Nether tahun ini mungkin terjadi pada situasi Luo Yunzong terakhir kali, bintang-bintang bersinar terang, dan banyak pelaku kejahatan telah terjebak dalam gelombang reruntuhan kuno ini. Di antara pria berwajah suram itu, ada seorang wanita cantik dengan gaun hitam panjang dengan dagu lancip, bahkan Shen Chen sedikit takut dengan aura yang dipancarkannya, dan dia tidak berada di bawah bocah bermata emas di Istana Hao Guang. Wanita cantik itu seperti teratai hitam, roh jahat di sekujur tubuhnya telah sepenuhnya dikekang, berdiri di sana dengan dingin dan angkuh, membuat orang merasa dingin dan tak terkatakan. Dewa kematian, tapi dia tidak tahu apa yang spesial dari wanita itu. Selain itu, usia orang ini jelas jauh lebih tua dari anak laki-laki bermata emas. Dia adalah orang dari generasi yang lebih muda, berusia sekitar 20 tahun, dan kultivasinya tak terduga, basis kultivasi wanita yang kuat. Garis keturunan wanita itu sama menakutkannya, dan dengan aura kultivasi yang mencengangkan, di reruntuhan kuno saat ini, sebagian besar biksu manusia tidak dapat ditemukan. Kamu adalah Chen Chen, hehe sepertinya aku akan membalas dendam lelaki tua Yukuan kali ini. Tiba-tiba, wanita yang dingin dan cantik itu sepertinya merasakan sesuatu di hatinya, seperti darah. Tidak ada gerakan di bibir merahnya, tetapi suara dingin datang dari sisi Shen Chen dalam kegelapan. Orang tua di Jalan Huangquan itu juga harus berterima kasih kepada wanita ini. Begitukah Shen Chen menyipitkan matanya sedikit, wanita dingin ini benar-benar luar biasa, dia baru saja memperhatikannya barusan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Wanita cantik berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya, dan ternyata itu adalah sepasang pupil merah yang lahir bersamanya, semerah darah, dalam dan dingin, yang membuat hati orang bergetar, ketakutan,
pada saat yang sama terdengar suara mencibir dengan acuh tak acuh, gelombang pikiran tirani mengalir melalui lapangan salju yang luas, mengandung aura yang merusak. Hah! Shen Chen mendengus dingin, tiba-tiba menginjak kakinya, dan melakukan teknik yang luar biasa, gelombang tirani yang mengandung kekuatan Taoisme juga bertemu dengannya gayung bersambut. Ledakan. Di tempat terbuka yang dipenuhi salju, tiba-tiba terjadi ledakan, dan sebuah lubang yang dalam muncul, dan fluktuasi yang menakutkan melanda. Banyak makhluk di sekitar saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang terjadi, hanya beberapa orang kuat yang samar-samar menyadari bahwa dua orang kejam sedang bertarung secara diam-diam barusan, yang membuat mereka ngeri. Ya, saya memiliki kepercayaan diri, tidak heran lelaki tua itu jatuh ke tangan Anda. Meremehkan kekuatan pukulan bisa berhasil wanita cantik dalam gaun hitam, dengan mata merah darah, mulai mengalir kecemerlangan, dengan rune halus mengalir, seolah-olah dia mencoba melakukan metode yang lebih kuat. Di sini, Shen Chen juga menunggu pertempuran, dengan dua naga bertanduk emas berenang di matanya, wanita dingin ini sangat kuat, di luar imajinasi, di antara generasi muda, dia belum pernah menemukan keberadaan yang begitu menakutkan. Dan mendengarkan suasana pihak lain, dia tidak memperhatikan Yukuan yang lebih tua yang memiliki status baik di gerbang luar Istana Neter. Dia pikir asalnya menakutkan, dan dia mungkin sosok yang paling mengerikan dari generasi klan Mingxia. Saudara muda Shen Chen, mengapa kamu ada di sini? Saat kedua belah pihak sedang berperang, tiba-tiba, suara kejutan datang. Ini adalah saudara-saudara dari generasi muda Luo Yunzong yang telah datang. Orang-orang dari suku Tianluo akan selalu berpartisipasi dalam perselisihan Pulau Sueling. Sebuah kesempatan jelas akan membuat banyak orang tidak mau. Kali ini kakak dan adik Luo Yunzong juga datang dengan lebih dari selusin orang setelah mereka melihat Shen Chen, mereka semua sepertinya telah melihat hantu. Kelompok orang ini sudah menjadi tim elit yang berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno ini. Tidak mudah untuk datang ke Danau Es ini, tetapi yang tidak saya duga adalah yang diambil oleh semua saudara senior muda. Di tim yang dianggap kakak senior sebagai ekor, sebenarnya ada satu orang yang juga datang ke sini, dan dia juga junior termuda di antara mereka. Hal semacam ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hehe, dengan kesempatan yang begitu besar, tentu saja aku ingin ikut bersenang-senang. Dalam kegelapan, untuk beberapa alasan, wanita muram itu telah berhenti, dan Shen Chen terlalu malas untuk bertarung dengannya di sini, jadi dia mengalihkan pandangannya ke saudara-saudari dari sekte yang sama, dan berkata dengan senyum tipis. Bagaimana dengan Jingji dan yang lainnya? Bagaimana kamu bisa meninggalkan tim sendirian? Seorang kakak laki-laki berjalan mendekat dan membuat suara tidak puas. Mungkin saja kemunculan adik junior ini yang tiba-tiba membuat mereka agak tidak percaya dan merasa sangat tidak adil. Pada saat ini, nada bicara kakak senior ini jelas sangat tidak nyaman. Kakak Jingji dan yang lainnya secara alami berada di tempat yang aman, kenapa aku tidak bisa meninggalkan tim? Shen Chen berkata dengan acuh tak acuh, memang benar senior ini jauh lebih tua darinya, tetapi nada seperti itu benar-benar membuat Shen Chen sangat tidak senang. Di sepanjang Danau Es, Shen Chen bertemu kembali dengan lebih dari selusin kakak dan adik senior Luo Yunzong. Agak tidak terduga, tapi sayang suasana di kedua sisi agak dingin begitu mereka muncul. Mereka adalah musuh yang cemburu satu sama lain dan tidak bisa melihat satu sama lain dengan lebih baik. Di antara mereka, masalahnya terutama terletak pada saudara-saudari senior itu. Shen Chen tidak pernah menjadi master yang mudah hilang. Jika seseorang menghormatinya, dia akan menunjukkan rasa hormat, tetapi jika dia adalah pria yang sombong, tidak peduli siapa dia tidak akan membelinya. Segera setelah saudara senior ini muncul, dia menanyainya dengan sikap superior, lagi pula, dia tidak menyukai kemunculan tiba-tiba dari murid junior ini. Dibandingkan dengan saudara senior Jingji yang tenang dan murah hati, meskipun saudara laki-laki dan perempuan senior ini memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat, banyak dari mereka jelas meninggalkan kesan buruk pada Shen Chen. Junior Brother Chen Chen, bagaimana sikapmu? Seorang saudari senior juga berdiri, sedikit mengernyit. Mereka semua jenius di Luo Yunzong. Mereka tinggal di istana Tao tingkat tinggi sepanjang tahun, dan mereka terbiasa dihormati oleh saudara dan saudari junior. Tiba-tiba mereka dihadapkan oleh saudara junior seperti itu, dan mereka adalah pria seperti itu, yang baru saja mulai untuk waktu yang lama bau mulut. Lalu sikap seperti apa yang senior dan saudari ingin saya miliki? Apakah Anda berlutut atau memohon belas kasihan? Shen Chen berkata dengan ringan, tidak rendah hati atau sombong. Kamu, kakak perempuan senior itu sangat marah. Huff. Wajah kakak dan adik senior di sekitar tiba-tiba menjadi dingin, berpikir bahwa adik junior ini terlalu sombong dan memberontak, dan dia sama sekali tidak tahu untuk menghormati seniornya. Hei, lupakan saja, mereka semua dari keluarga kita sendiri. Apa yang kamu bicarakan, saudara muda Chen Chen?
karena kamu memiliki kesempatan untuk datang ke sini, datang dan berjalan bersama kami, dan ketika Bing Qiao muncul nanti, akan ada seseorang untuk menjagamu. Saat ini, seorang saudara yang relatif ramah keluar untuk menjadi pembawa damai, dan sikapnya jauh lebih lembut. Mendengar kata-kata itu, Shen Chen awalnya tidak ingin menolak. Lagi pula, dia berasal dari sekte yang sama, tetapi pada saat ini, kakak senior yang menanyainya dengan dingin sebelumnya, berbicara dengan cara yang aneh, dan berkata dengan duri dalam kata-katanya benar, Anda tidak tahu etiket, kami tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda, datang ke sini, jangan sampai kami diintimidasi oleh makhluk asing, dan para tetua dan tetua akan menyalahkan kami sebagai saudara senior karena menjadi kejam dan tidak tahu berterima kasih, dan tidak peduli pada sesama murid kita. Hehe, Shen Chen menghargai kebaikan saudara ini. Shen Chen menangkupkan tinjunya ke kakak laki-laki Qingshan yang mengundangnya dengan harmonis, kemudian, dengan tatapan mencibir, dia melirik kakak senior yang arogan, dan berkata namun, ada beberapa orang di pihak saya, jadi agar tidak untuk menyakiti semua orang, kami masih mengandalkannya. Baiklah. Begitu ucapan ini keluar, wajah saudara-saudari di sekitar sedikit malu, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar lelucon dari kata-kata orang ini. Oh, Xing Yi bersaudara menghela nafas. Dia tahu bahwa masalah ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Sejak awal, orang-orang di pihak mereka telah membenci adik laki-laki itu dengan isyarat, dan memandangi adik laki-laki itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah tersinggung. Kamu orang menyebalkan, apakah kamu bekerja dengan makhluk asing, atau apakah kamu telah ditundukkan oleh orang lain dan menjadi pelayan kakak perempuan cantik yang memarahi Chen Chen karena memiliki sikap bermasalah semakin marah saat ini? Menunjuk ke Chen Chen, ada juga sejumlah besar makhluk asing di belakangnya, yang sangat marah hingga tidak bisa berbicara. Pelayan wajah saudara senior di Xing Yi itu juga tiba-tiba menjadi dingin, tetapi dia tidak membidik Chen Chen, tetapi mengarahkan mata dinginnya ke raksasa roh hitam dan rombongannya. Teman-temanku, kakak laki-laki Chen Chen adalah dari Luo Yunzong kami. Saya harap kalian tidak berlebihan. Jelas, kakak senior di Xing Yi ini memperingatkan makhluk asing itu, biarkan mereka pergi jika mereka berakal sehat. Meskipun peserta perjalanan tahun ini ke reruntuhan Luo Yunzong jauh lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya, kesombongan raksasa agung umat manusia masih tidak memungkinkan mereka untuk menyaksikan hal semacam ini terjadi. Tidak peduli apakah adik laki-laki ini sukarela atau terpaksa, menurut kakak senior di Xing Yi ini, perlu segera diselamatkan. Di sekeliling, raksasa roh hitam, singa liar, dan kera iblis semuanya saling memandang dengan cemas, sangat aneh. Mereka benar-benar ingin menjadikan pemuda manusia ini sebagai pelayan, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memilikinya, kemampuan, dan tampaknya pria di Xing Yi ini, tampaknya telah membalikkan masalahnya. Raksasa roh hitam membuka mulutnya, ingin melangkah maju untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Shen Chen. Shen Chen tidak bisa tertawa atau menangis saat ini, dia sedikit tersentuh oleh sikap kakak laki-laki di Xing Yi itu, tetapi gerak tubuh mereka yang lain benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman, kakak dan adik senior, dan dia tidak ingin menjelaskan apapun, dia melambaikan tangannya dan berkata saudaraku, jangan salah paham. Kerja sama kita sangat menyenangkan dan tidak ada yang salah dengan itu. Oh, saudara laki-laki Xing Yi memikirkannya, menghela nafas dan mengangguk. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa adik laki-laki kecil ini tampaknya tidak menjadi budak makhluk-makhluk itu seperti yang dia pikirkan barusan, dan itu sebagian besar hanya hubungan kerja sama, jadi dia turun tangan. Setelah itu, melihat kerja sama itu gagal, saudara-saudari Luo Yunzong juga pergi, tetapi beberapa dari mereka jelas sangat marah. Tetapi jika mereka tidak peduli dengan persekutuan mereka, mereka akan mengambil tindakan untuk mengajar orang sombong ini, adik laki-laki sejak lama. Kakak senior Ming Han, anak itu. Di kejauhan, di belakang wanita dingin berbalut gaun hitam panjang, seorang pemuda berwajah tegas melangkah maju, dengan kilatan dingin di pupilnya. Lupakan saja, ada kesempatan selanjutnya. Anak itu tidak mudah, mungkin perlu usaha keras untuk membunuhnya. Mari bersaing dengan makhluk bawaan itu untuk mendapatkan obat suci terlebih dahulu. Jika kita ingin membunuh anak itu, ada banyak peluang. Wanita dengan rok hitam melambaikan tangannya, menatap Shen Chen dengan ringan, dan berkata dengan tenang. Ya, lusinan jenius Mingxia di sekitar mengangguk dengan hormat, dan mereka sama sekali tidak berani untuk tidak mematuhi atau tidak mematuhi wanita cantik dan dingin ini. Ledakan. Tiba-tiba, goncangan hebat menyebar di danau biru tua yang awalnya tenang di sumur kuno. Sepotong besar kecemerlangan biru membubung ke langit, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Klik, klik. Pada saat yang sama, sepertinya ada suara sesuatu yang membeku dan membeku, menyebar kemana-mana, tajam dan menusuk telinga. Jembatan es telah muncul. Ini akan membeku. Ah, akhirnya waktunya, semuanya bersiap-siap.
Daerah sekitarnya dipenuhi dengan ebullition dalam sekejap makhluk-makhluk yang belum tiba di daerah ini. Setelah merasakan kemunculan fenomena aneh, semuanya bergegas masuk. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tepi danau es. Meskipun daerah itu diselimuti cahaya biru terang saat ini, tidak ada yang aneh yang terlihat, tapi itu jelas perjuangan Bing Qiao. Pada saat ini, seluruh pantai danau beku tidak lagi sunyi. Apakah itu makhluk yang disiapkan di tanah kosong atau keberadaan kuat yang tertidur dalam kegelapan? Mereka semua memberontak. Cici, cahaya warna-warni memenuhi udara, dan dalam cahaya warna-warni, seekor merak 5 warna terbang melintasi langit, memancarkan aura yang menakutkan, seperti kebangkitan burung dewa kuno, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mundur ketakutan. Dada di utara, di pantai danau es, unicorn air datang menginjak salju, dan tidak ada makhluk yang menghentikannya. Mengaum, seekor binatang buas dengan wajah menusuk mengeluarkan geraman rendah menembus emas dan memecahkan batu di tas gunung. Sosok ganas itu menghilang dalam sekejap, menempati posisi yang menguntungkan di dekat tepi danau tempat cahaya biru terang meledak. Setelah itu, Tengu, Bai Ze, dan Shizi ganas yang bersembunyi di kegelapan juga menyerbu. Makhluk bawaan ini tidak pernah pergi jauh, dan aura mereka selalu terkunci rapat ke arah ini. Mereka muncul tepat saat tanda-tanda jembatan es menyebar. Nyatanya, bagi mereka, tidak masalah jika mereka terlambat sesaat, posisi yang paling menguntungkan akan mendapat tempatnya bagaimanapun juga, dan hanya sedikit makhluk yang berani memprovokasi mereka. Secara relatif, para jenius lainnya dari semua ras tidak begitu nyaman. Cahaya biru terang berbaris di danau beku, panjang dan dalam, tetapi lebarnya kurang dari 100 kaki. Jelas, area lebih dari 100 kaki di sepanjang pantai adalah tempat di mana mereka dapat bergegas ke Pulau Sueling terlebih dahulu setelah jembatan es muncul. Jika tidak, ada begitu banyak makhluk dari semua ras yang hadir, dan jika lokasinya tidak menguntungkan, mereka mungkin bergegas ke es. Pada saat mereka mencapai jembatan, mereka hampir sampai di Pulau Sueling. Perbedaan antara cepat dan lambat semacam ini sering berarti untung atau rugi pada kesempatan pertama, dan sangat mungkin jika Anda selangkah lebih lambat, Anda akan kehilangan bayinya. Untuk sementara, perang besar pecah di daerah ini, dan pertempuran untuk Pulau Sueling sudah mulai dilatih di sini. Selain beberapa makhluk bawaan itu, ada juga beberapa makhluk yang sangat kuat, dan hampir semua makhluk terpengaruh. Bahkan wanita sedingin es dari klan Mingxia dan bocah bermata emas dari istana Hao Guang terjebak dalam pertempuran. Namun, pertempuran kacau semacam inilah yang juga mengungkap metode mencapai langit dari dua sosok ras manusia yang sangat mengerikan ini. Di celah, seluruh tubuh wanita berbaju hitam meletus dengan cahaya suram, dan sepasang mata merah gelap terus-menerus memancarkan sinar cahaya yang merusak. Saat pergelangan tangan menari, bunga teratai hitam bermekaran, dan setiap kelopak bunga-bunga teratai memicu badai berdarah. Di tangannya, hampir tidak ada luka, dan makhluk yang berani memprovokasi hampir semuanya hancur berkeping-keping. Lambat laun, banyak makhluk menjadi ketakutan. Wanita manusia ini terlalu menakutkan. Tidak hanya dia terlalu kuat, tetapi metodenya juga kejam dan bengis. Jangan berani mendekat. Di sisi lain, pemuda bermata emas di istana Hao Guang juga menunjukkan kekuatan besar. Di atas kepalanya, matahari keemasan bermekaran dengan ribuan awan emas. Dia berdiri di sana seperti putra dewa. Momentum gemetar dari makhluk membuat makhluk di sekitarnya terus mundur. Diam-diam, beberapa makhluk kuat juga tidak mau bersaing dengan dua orang menyebalkan kejam ini pada saat ini, jadi mereka mendengus dingin dan mundur. Secara relatif, tekanan di sisi Shen Chen tidak terlalu besar, dia tidak menunjukkan ketajamannya seperti kedua monster itu, dan dia tidak berencana untuk bergegas ke jembatan es pada gelombang pertama. Hal-hal itu masih terlalu asing baginya sekarang. Jika Anda memaksakan diri tanpa tujuan, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Lebih baik menempati posisi yang relatif tidak menguntungkan seperti sekarang, tetapi Anda dapat mengerahkan kekuatan Anda kapan saja, bergegas maju, dan tunggu dan lihat apa yang terjadi. Sepertinya ada banyak orang di daerah ini yang memiliki ide yang sama dengannya. Sesaat kemudian, selusin sosok di belakang, seperti peri di dunia manusia, dengan jubah berkibar, datang diam-diam. Semuanya adalah wanita langsing dan anggun dengan temperamen halus. Ini bukan penampilan yang aneh, tetapi seseorang dari tanah suci Yaoqi, dan di antara sosok-sosok cantik itu, Shen Chen menemukan sosok yang sangat akrab, dengan penampilan yang lembut dan tanpa tulang, dan mata besar yang halus itu, yang membuat hati Shen Chen melewatkan satu ketukan. Liu Hanyan, kenapa dia ada di sini? Shen Chen sangat gelisah, gadis yang selalu dia ingat secara tidak sengaja selama periode waktu ini secara tidak terduga juga datang. Melihat Liu Hanyan lagi, Shen Chen tidak dapat menahan perasaan seolah-olah dia telah meninggal dunia. Melihat kembali ke masa lalu, Shen Chen masih ingat bahwa ada seorang gadis cantik dan menyedihkan saat itu,
karena beberapa perilaku orang menyebalkannya, dia memaksa dirinya untuk melupakan rasa malunya, dan bersumpah di depannya bahwa dia akan berjanji padanya dengan tubuhnya. Shen Chen juga pria normal, adegan itu mengejutkannya, tidak ada apa-apa pada saat itu, tetapi setelah memikirkannya, perasaan yang tidak dapat dijelaskan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia melemparkan semua masalah sulit kepada seorang gadis yang lembut dan tanpa tulang, jika dia bisa memilih lagi, dia tidak akan melakukannya. Ketika kita bertemu lagi sekarang, temperamen Liu Hanyan jelas berbeda dari masa lalu. Dia mengenakan gaun putih panjang dengan lengan berkibar dan kain kasa berkibar. Bahkan berdiri di antara murid cantik Tanah Suci Yaoqi, dia masih sangat luar biasa, seperti bintang langit putaran bulan yang cerah. Selain itu, untuk beberapa alasan, Liu Hanyan saat ini, dengan mata besar yang cerah, memiliki pesona yang lebih halus daripada di masa lalu, dan ada semacam sihir tertinggi di udara, seolah-olah dia sedang menafsirkan makna mendalam dari surga, dan alam semesta terkandung di dalamnya. Gadis ini benar-benar bukan orang biasa. Shen Chen kagum, sebelum berpisah, Liu Hanyan masih seorang gadis yang belum memulai jalur kultivasi, dia lembut dan lemah, dan orang-orang tidak bisa menahan perasaan kasihan pada pandangan sekilas, tetapi sekarang, itu jelas berbeda, dia sudah memiliki aura biksu yang kuat. Kekuatan semacam itu tidak berasal dari kultivasinya, itu semacam sajak dao magis di masa lalu. Shen Chen merasa gadis ini tidak biasa, tetapi karena kekuatannya yang lemah saat itu, dia tidak dapat melihat petunjuknya, tapi sekarang, perasaan itu, terasa lebih jelas. Shen Chen benar-benar ingin bergegas untuk bertemu Liu Hanyan sekarang, dan secara pribadi meminta maaf kepada gadis itu, tetapi pada saat ini daerah itu benar-benar kacau, dan ada banyak perang, jika dia menerobos seperti ini, dia tidak tahu, bagaimana menarik berapa banyak kebencian. Masa depan masih panjang, setelah memikirkannya, Shen Chen akhirnya memutuskan untuk membicarakannya nanti, dan sekarang gadis itu berada di tim Tanah Suci Yaoqi, dia tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya. Dalam ranah spiritual, Tanah Suci Yaoqi selalu menjadi tanah suci yang agak misterius, tegasnya, Tanah Suci Yaoqi bukanlah sekte, melainkan lebih seperti warisan. Tetapi ada satu hal, tidak ada keraguan bahwa Tanah Suci Yaoqi pasti merupakan eksistensi teratas di antara semua raksasa umat manusia, dan bahkan secara samar-samar dihormati sebagai kekuatan nomor satu umat manusia dan dianggap sebagai kekuatan suci, tanah. Legenda mengatakan bahwa Tanah Suci Yaoqi adalah keturunan langsung dari klan abadi-abadi, dan darah yang mengalir di keturunannya adalah yang paling dekat dengan nenek moyang kekacauan, namun, dalam warisan ini, selalu hanya ada wanita, dan hanya wanita yang ada, diterima. Hal yang paling menakutkan adalah Tanah Suci Yaoqi tidak seperti Istana Nether, Aula Hao Guang, dan Luo Yunzong, sesekali, mereka akan pergi ke Tanah Kyushu untuk memilih murid yang cocok untuk menyuntikkan darah segar ke sekte. Para peri Tanah Suci Yaoqi, meskipun memiliki reputasi besar, tapi jejaknya jarang terlihat di Tanah Kyushu. Bahkan di ranah spiritual, aktivitas murid Tanah Suci Yaoqi jarang terjadi, yang selalu memberi orang ilusi kehampaan, tapi meski begitu, setiap saat. Tetapi orang kuat manapun yang memiliki Tanah Suci Yaoqi bergerak, dan itu akan mengejutkan dunia, membuat banyak raksasa umat manusia ketakutan. Di antara umat manusia, jika masih ada satu sisi yang dapat diperlakukan sama oleh ras yang kuat di alam spiritual, maka hanya Tanah Suci Yaoqi satu-satunya, sepertinya garis keturunan Tanah Suci Yaoqi tidak dapat dikelompokkan dengan ras manusia yang lemah ini adalah keturunan langsung dari klan abadi kuno, dan itu harus dianggap sebagai kelompok etnis yang sangat kuat di dunia. Dengan latar belakang yang menakutkan, Shen Chen secara alami tidak berani meremehkan murid-murid dari Tanah Suci Yaoqi. Selain itu, gadis Liu Hanyan, bahkan dia tidak bisa melihatnya. Dia pasti anggota sekte yang bisa mengikuti kakak perempuannya berlatih di sini. Para tetua sangat percaya padanya dan tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Selain itu, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian, Shen Chen masih memiliki cukup waktu untuk menyelamatkannya. Area tempat dia berada sebenarnya tidak jauh dari murid-murid Tanah Suci Yaoqi. Menyeberang di jembatan es yang sempit tidak akan membuat jarak terlalu jauh. Berpikir diam-diam, Shen Chen melambaikan tangannya, memimpin raksasa roh hitam dan yang lainnya menuju cahaya biru. Pada saat ini, cahaya biru berangsur-angsur meredup. Seperti yang diharapkan oleh semua makhluk, setelah cahaya biru memudar, sebuah jembatan es putih yang menghubungkan Pulau Sueling dan pantai muncul. Pada saat ini, makhluk bawaan itu, dan banyak makhluk kuat dalam kegelapan, telah bergegas menuju Pulau Sueling. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, di jembatan es selebar sekitar 100 kaki, ada sosok padat, seperti air pasang, menuju ke danau es yang jauh pulau peri besar di tengah melonjak. Gelombang yang sangat akrab, apakah dia ada di sini juga? Di antara kerumunan murid Tanah Suci Yaoqi,
Liu Hanyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang besar dan halus berkedip, memancarkan fluktuasi misterius. Ada apa? Saudari muda Hanyan, seorang saudari senior peri yang cantik, datang untuk peduli. Tidak, di wajah cantik Liu Hanyan, rona merah muncul, dan menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Kakak perempuan senior tidak tahu apa yang terjadi pada adik perempuan junior yang berbakat ini, jadi mereka tidak banyak bertanya pasukan Lingdao. Setelah beberapa saat, sebagian besar makhluk terdekat mendarat di Pulau Sueling. Munculnya jembatan es berarti obat suci di Pulau Dewa juga telah berkembang dan membuahkan hasil. Efek imajinasi yang ajaib, bahkan beberapa orang terkuat di dunia-dunia, akan tergoda ketika jembatan es muncul, tidak ada yang mau menunggu lebih lama lagi. Mendengus. Tiba-tiba, sosok pria yang kuat dan tegas muncul, melangkah maju, dan aura tak terlihat berfluktuasi, mendorong makhluk yang relatif lemah yang tersisa. Siapa kamu sampai begitu sombong? Banyak makhluk di sekitar tidak marah, mereka relatif lebih lemah, dan mereka sudah penuh amarah untuk masuk ke jembatan es sampai sekarang, melihat seorang pria saat ini, berani menjadi begitu sombong dan mendominasi, tiba-tiba. Itu membangkitkan kemarahan publik. Di mata mereka, meskipun aura pria itu menembus orang, dia baru saja melangkah ke jembatan es saat ini, dan dia tidak akan pergi ke sana dengan paksa setelah memikirkannya, oleh karena itu, banyak makhluk tidak terlalu takut. Tian Zhao, sudut mulut pria yang dingin dan kuat itu tiba-tiba mengangkat busur yang menyeramkan, dia membuka mulutnya tiba-tiba, dan dua taringnya yang tajam sangat ganas di mulutnya. Pada saat berikutnya, ada embusan angin gelap di sekitar, dan ratusan makhluk yang telah berbicara secara provokatif sebelumnya, atau terlalu dekat dengan pria yang dingin dan keras ini, lepas kendali dan terbang terbalik, lalu semuanya tersedot ke dalam pria galak di mulut kekerasan, itu meledak menjadi kabut darah. Kis rasanya sangat biasa, sepertinya digunakan oleh makhluk bawaan itu, dan darah bocah manusia terkenal itu. Dari mulut pria yang kuat itu, amarah seperti ular piton keluar, menjilat darah dari sudut bibirnya, senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan, lalu menghilang. Di sekitar, semua makhluk yang tersisa memiliki kaki dan kaki gemetar, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di depan jembatan es, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan dalam kabut putih di kejauhan, sebuah pulau besar dewa samar-samar muncul, dan pertempuran dimulai lagi. Banyak makhluk yang kuat, untuk bersaing memperebutkan posisi yang lebih menguntungkan, tidak lagi mentolerirnya, dan mulai mengambil langkah yang kuat. Bang bang bang. Ada beberapa makhluk sial yang dibombardir dan dibunuh, pertempuran di sini telah memasuki situasi yang sengit, dan langit penuh dengan cahaya dan hujan. Persaingan paling kejam di Pulau Sueling sudah dimulai sejak saat ini. Banyak makhluk telah memperhatikan bahwa ketika mereka mendekati Pulau Dewa, jembatan es di bawahnya menjadi semakin sempit. Awalnya lebarnya ratusan kaki, tapi sekarang, ujung depannya hanya selebar beberapa puluh kaki. Lebar seperti itu bukan apa-apa untuk puluhan atau ratusan angka, tetapi jelas jauh dari cukup untuk menangani sejumlah besar makhluk pada saat yang sama untuk jumlah makhluk yang begitu padat. Untuk menjadi yang pertama menginjakkan kaki di Pulau Dewa yang membiakkan obat suci, banyak makhluk mulai bekerja keras. Di kedua sisi jembatan es, dekat tepi, selama pertempuran, beberapa hantu yang tidak beruntung dilempar ke dalam air danau yang dalam oleh lawan mereka. Alhasil, sebelum tenggelam, ia langsung berubah menjadi patung es, pecah sedikit demi sedikit. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat banyak makhluk bergidik, air Taiyin yang legendaris memang begitu menakutkan. Bahkan makhluk bawaan dengan garis keturunan yang sangat kuat itu sekarang mencoba yang terbaik untuk bergerak maju di tengah jembatan es, jelas tidak ingin mengambil risiko. Nak, kamu bisa mati. Di area di belakang depan, singa emas yang kuat, tiba-tiba memanfaatkan kurangnya perhatian Shen Chen, melepaskan seni darah yang kuat, mencoba membunuhnya di tempat. Mengaum, singa emas tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, menyebabkan gelombang di tempat ini, dan ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Shen Chen. Ini bukan hanya balas dendam atas kekalahan sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, jelas ingin membasmi musuh yang kuat. Dalam konfrontasi singkat sebelumnya di sepanjang tepi danau es, singa emas telah menganggap manusia terkenal ini pemuda sebagai potensi ancaman bagi dirinya sendiri. Muncul kembali, metode singa emas jelas lebih menakutkan, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan serangkaian simbol emas, membawa sepotong besar cahaya keemasan, melayang keluar, melakukan teknik pembunuhan yang luar biasa. Beberapa makhluk sial di dekatnya secara tidak sengaja terkontaminasi dengan simbol emas tersebut, dan langsung meledak, mati dengan mengenaskan. Mendengus. Wajah Shen Chen dingin, dia sudah menyadari bahwa singa emas ini baru saja menatapnya diam-diam, dan dia bersiap untuk menginjak jembatan es tiba-tiba, menyerang, dan menerkam lawan. Hancurkan.
Terbang di udara, Shen Chen menjentikkan di antara jari-jarinya, dan gelombang pasang muncul di depannya, dan gelombang mengerikan itu menghancurkan simbol emas itu sampai mati. Kemudian, dia memanfaatkan momentum itu dan bergegas menuju monster emas besar itu. Pengadilan kematian. Singa emas mencibir lagi dan lagi, kekuatan supernatural dan harta karun anak manusia ini sangat menakutkan, bahkan sedikit ketakutan, tetapi pada saat ini, anak ini berani untuk bergegas dan bertarung dalam jarak dekat, dia hanya mencari miliknya, kematian sendiri. Silsilah singa emas adalah salah satu dari beberapa ras besar dewa perang emas di zaman kuno. Sejak zaman kuno telah dikenal dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat dan fisik yang kuat. Meskipun garis keturunan singa emas saat ini tidak lagi sebanding dengan singa emas purba, darah ilahi dari binatang buas purba di tubuhnya masih kuat melihat makhluk dari semua ras. Hanya ada sedikit keberadaan dengan kekuatan fisik yang bisa menghadapinya, bahkan naga banjir tidak bisa melakukannya, apalagi pemuda manusia. Namun, kali ini, ia menemukan jenis yang aneh di antara para pemuda umat manusia. Shen Chen maju ke depan, dengan senyum kejam di bibirnya. Dia membuat gelombang pasang di depannya lebih kecil, dan meletakkannya di telapak tangan kirinya. Ini adalah inti dari segel Raja Laut, dan sekarang Shen Chen telah menggenggamnya sepenuhnya, dan dia dapat menariknya kembali dengan bebas. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanannya, sebuah kota hantu muncul, seperti aslinya, memancarkan fluktuasi 9 dunia bawah. Membunuh. Saat dia bergegas, Shen Chen akhirnya meletus, dan dua segel Fudo Ming Wang Yin keluar bersamaan. Keduanya kembali ke aslinya, hanya menyisakan esensi dan kebenaran yang mendalam, yang tertahan dalam inci persegi, telapak tangan, dan membuka dan menutup untuk menyerang. Boom, boom, boom. Fluktuasi yang mengerikan menyapu dengan hebat, dan jembatan es di daerah ini bergetar karenanya, meskipun dijaga oleh kekuatan matahari yang paling kuat, tidak ada tanda-tanda kehancuran, tetapi masih ada banyak kepuasan. Singa emas, yang baru saja menang, terus mundur di bawah serangan dekat Shen Chen, dan sejumlah besar darah emas tumpah keluar. Ada banyak retakan pada tubuh emas besar singa emas, terkejut menemukan bahwa pertarungan jarak dekat pemuda manusia ini beberapa kali lebih mengerikan daripada keturunan langsung dari binatang purba ini. Garis keturunannya sangat kuat sehingga mereka berada di level klan singa emas dalam pertempuran jarak dekat. Selain tubuh fisik yang sangat menakutkan, harta garis keturunan juga dapat ditahan. Tapi yang membuatnya sangat ngeri adalah, apakah itu kekuatan tubuh fisik atau konfrontasi keterampilan sihir close-up, bocah ras manusia ini telah menekannya sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Engah. Mau tidak mau, singa emas membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan potongan besar simbol emas, terjalin erat menjadi jaring, dan ditekan. Membuka. Tanpa rasa takut, Shen Chen terus menyerang dengan paksa, dunia bawah di tangan kanannya tiba-tiba membesar, menyapu dengan keras, merobek simbol emas inci demi inci, dan menghempaskan singa emas itu. Kamu kejam. Singa emas menstabilkan sosoknya, dan akhirnya merasa takut. Pemuda manusia ini sangat kuat, dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul darinya. Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar akan jatuh. Begitu dia mengertakkan gigi, dia tidak lagi ingin bertarung, merobohkan sekelompok besar makhluk, dan mundur jauh. Shen Chen tidak terburu-buru mengejarnya. Saat ini, di jembatan es ini, ada orang bermata merah berlari menuju Pulau Dewa di kejauhan. Ini jelas bukan waktunya untuk bertarung dengan sengit. Setelah memukul mundur singa emas, Shen Chen tiba-tiba berakselerasi beberapa menit, menempati posisi semula singa emas. Ada banyak makhluk kuat di sekitar, dengan mata dingin berkilat, jelas merasakan ancaman besar, tetapi tidak ada makhluk yang mau menjadi burung pertama. Ya Tuhan, gelombang pertama tim hampir tiba di Pulau Dewa. Seiring waktu berlalu, Pulau Dewa es dan salju yang besar di dalam kabut menjadi semakin jelas, dan beberapa makhluk yang relatif terbelakang mulai berteriak dengan cemas. Mengaum, membunuh, pergilah. Banyak makhluk kuat akhirnya mulai mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak mau menahan diri lagi dibandingkan dengan perjuangan hidup dan mati di Pulau Sueling nanti, penting juga untuk memanfaatkan kesempatan sekarang. Bahkan, jika Anda dapat mengambil buah roh salju suci yang dihasilkan oleh obat suci selangkah lebih maju, Anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambilnya sebagai milik Anda. Lagi pula, jika benda itu jatuh ke air unicorn, burung merak 5 warna dan makhluk bawaan kuat lainnya jika ada di tangan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawannya kembali. Pertempuran dipentaskan secara gila-gilaan di area yang luas di depan pasukan besar, lambat laun, bahkan makhluk bawaan yang bergegas ke garis depan menjadi sasaran beberapa makhluk kuat secara diam-diam. Meskipun makhluk bawaan menakutkan, ada juga beberapa orang kejam yang telah berkultivasi dalam waktu yang relatif lama di jembatan es ini luar biasa, bertekad untuk memiliki kepercayaan diri untuk menantang makhluk bawaan muda ini. Hanya saja wanita dengan rok hitam tidak terlalu menonjol saat ini,
tetapi mempertahankan posisi yang relatif maju, tidak jauh atau dekat dari eselon 1 Suikilin dan yang lainnya, dan selalu dipisahkan oleh puluhan kaki, yang sepertinya disengaja. Wanita ini sangat cerdas, meski memiliki kekuatan yang besar, dia tidak ingin menjadi burung pertama saat ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dalam kegelapan, beberapa makhluk kuat mendengus dingin, dan aura kuat mereka membuat orang bergidik. Banyak junior dari 10.000 ras yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno semuanya ketakutan, dari awal kompetisi hingga saat ini, beberapa makhluk asli di reruntuhan kuno tampak tidak aktif, sehingga banyak orang tanpa sadar mengabaikannya. Tetapi pada saat ini, makhluk asli yang kuat itu jelas tidak tahan lagi, dan mulai secara bertahap mendorong ke depan pasukan besar, diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang, siap untuk menyerang dan membunuh orang luar yang mungkin mengancam mereka. Mendengus dingin barusan jelas berasal dari makhluk asli tua yang tingkat kultivasinya sangat mengerikan sehingga tidak mungkin ditebak, cukup untuk memandang rendah banyak makhluk muda yang hadir. Ini adalah kepercayaan dari makhluk pribumi di dunia kecil ini. Mereka mungkin tidak dapat menandingi monster dari semua ras dalam hal bakat, tetapi di reruntuhan kuno ini, mereka memiliki keunggulan bawaan. Mereka ada di sini dan tidak tunduk pada kehendak para dewa karena pembatasan, banyak monster tua mungkin datang secara diam-diam. Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Shen Chen berkedip pada posisi sedikit di belakang bagian depan pasukan besar, dan dia segera mengertakkan gigi, dan mulai bersaing untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan di depan. Pada saat ini, di garda depan pasukan terdekat, ada arus bawah. Makhluk bawaan, monster dari semua ras, dan makhluk asli yang kuat mulai menunjukkan kekuatan mereka. Mereka semua ingin menjadi yang pertama naik ke Pulau Sueling dan menemukan keberadaan obat suci terlebih dahulu. Di bawah latar belakang seperti itu, kesabaran secara bertahap kehilangan maknanya, sekarang Shen Chen memiliki kepercayaan diri, dia secara alami ingin bertarung. Lagi pula, obat suci adalah obat paling ampuh yang bahkan raksasa umat manusia seperti Luo Yunzong tidak dapat dengan mudah keluar, bahkan jika itu adalah garis keturunan ekstrimnya saat ini, setelah meminumnya, itu masih sangat berguna. Terlebih lagi, Shen Chen tidak hanya ingin berjuang untuk dirinya sendiri, Xiao Nizi dan peri kecil Song Ling kali ini tidak berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno, manfaatkan itu. Terutama goblin kecil Song Ling, yang kini dalam tahap kritis membentuk kembali yayasan. Jika seseorang dapat memperoleh obat suci untuk memuaskan tubuh, sangat mungkin untuk memanfaatkan kesempatan untuk terlahir kembali, yang sangat penting. Tentu saja, gadis Liu Hanyan juga ada di sini sekarang, dan jika dia bisa mendapatkan obat suci, apapun alasannya, dia pasti menjadi bagian darinya. Dalam keadaan kesurupan, Shen Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit panas di wajahnya yang dulu. Sebelum dia mendapatkan harta karun itu, dia harus memikirkan bagaimana cara mendistribusikannya. Lagi pula rasanya sangat berantakan. Tiba-tiba melihat ke belakang, gadis yang terlibat dengan dia, tanpa sadar, sudah memiliki sebanyak 3. Ini tidak terbayangkan di kehidupan sebelumnya. Menyingkir, menyadari bahwa sudah hampir waktunya, Shen Chen tidak menahan diri lagi, seluruh tubuhnya mulai meletus dengan kemilau merah, dan naga bertanduk emas di matanya berenang seperti dewa, melangkah maju. Nak, kamu mencari kematian. Gila, semut manusia biasa, berani pamer di sini. Area di depan sekarang telah ditempati oleh sejumlah besar makhluk kuat, di antaranya ada banyak makhluk mengerikan di antara makhluk dari semua ras, walaupun penampilan aneh di sekitar tubuh Shen Chen menakutkan, itu tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Menyerah. Mendengus. Shen Chen mendengus dingin, dia tidak pernah tertawa sebelumnya, hanya mengandalkan penampilan ini saja, bisa mengejutkan orang-orang itu kembali, dan sambil bergegas maju, Shen Chen juga membuat gerakan yang kuat. Seekor lembu kui dengan darah binatang buas yang sangat kuat menyerang ke depan, menginjak awan gelap dengan kedua kakinya, menimbulkan hembusan angin. Ini adalah lembu kui yang sangat langka. Di kepala besar, tanduknya akan segera menghilang, dan kaki kanan dari kedua kakinya juga menyusut dan cenderung menghilang. Itu telah berubah ke titik ini. Banyak makhluk yang hadir terkejut, darah lembu kui ini terlalu kuat, hampir memunculkan kembali kekuatan dan kekuatan kui asli yang legendaris di zaman kuno. Menurut legenda, tubuh dan kepala Zen kui sangat mirip dengan sapi, tetapi tidak memiliki tanduk dan hanya memiliki 1 kaki, ditutupi dengan warna hitam dan biru, dan dapat memancarkan cahaya seperti matahari dan bulan serta menangis seperti guntur. Begitu masuk ke dalam air, pasti akan menimbulkan badai. Makhluk semacam ini terdengar tidak lengkap secara bawaan, namun nyatanya tubuhnya sudah mulai berevolusi menjadi prototipe yang kacau balau, prestise dan keberadaan yang menonjol di zaman kuno. Sekarang lembu kui ini, meskipun salah satu kakinya belum sepenuhnya pudar, dan semua tanduk di kepalanya belum sepenuhnya tenggelam ke dalam tengkorak, tetapi sudah sangat menakutkan.
Dalam keadaan normal, Kui Niu memiliki 4 kaki, dan jarang yang memiliki 3 kaki. Namun Kui Niu muda ini bahkan mulai kehilangan salah satu dari 2 kakinya yang tersisa jenius jahat dalam keluarga. Itu bergegas menuju dengan momentum guntur, dan angin kencang bertiup, mencoba menghancurkan Chen Chen hidup-hidup. Itu benar-benar karakter yang kejam. Shen Chen tidak berani ceroboh, kota dunia bawah di telapak tangannya membesar dengan cepat, mengembangkan makna esoteris yang rumit dan tidak jelas, dan menekan serta membunuhnya. Meskipun Kui Niu ini belum mencapai tingkat kehidupan bawaan, namun tidak jauh, di daerah ini, ia adalah satu-satunya pemimpin di dunia, dan jelas tidak mau menyerahkan posisi ini. Ledakan. Saat berikutnya, 2 sosok cerah Guangxi bergegas bersama, bertarung lagi dan lagi. Shen Chen membawa sepotong kota dunia bawah, dan melakukan metode yang paling kuat dalam keadaan seni bela diri spiritual, dia telah mengembangkan gerakan ini menjadi ekstrim. Sapi Kui itu tidak mau kalah, seni darahnya dilepaskan dari hampir setiap inci kulitnya, bermandikan kilat dan guntur, jika itu adalah makhluk biasa, ia pasti sudah dicekik berkeping-keping sejak lama. Pergilah. Kui Niu sangat marah, dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan petir dan angin kencang, dengan simbol misterius mengalir di dalamnya. Posisi ini sudah sangat maju, bisa dikatakan sebagai eselon 2 yang bergegas menuju Pulau Sueling. Pada saat ini, meski sejengkal tanah di bawah kaki mereka, tidak ada makhluk yang mau mundur, apalagi posisi utama di tengah jembatan es ini. Mendengus. Shen Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dia membuka dan menutup tembakannya, melakukan infiltrasi Seon, dan menghadapinya dengan kejam. Jembatan yang awalnya mengarah ke Pulau Sueling telah berubah menjadi medan perang paling berdarah saat ini. Obat suci belum muncul, dan banyak peluang belum terungkap jejaknya, namun, untuk memenangkan peluang yang paling menguntungkan, banyak makhluk kuat mulai bekerja keras. Lebar jembatan es menjadi semakin sempit, tidak mungkin begitu banyak makhluk untuk bergegas ke Pulau Sueling sekaligus. Setelah manusia, mereka harus berjuang untuk rahasianya. Pada saat yang sama, ada kekacauan saat ini, dan saat ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan untuk melenyapkan beberapa ancaman yang kuat. Sejak mereka menginjakkan kaki di danau es ini, semua makhluk hidup adalah pesaing. Suci yang legendaris buah roh salju pasti jumlahnya hanya sedikit, dan tidak mungkin terlalu banyak makhluk untuk mendapatkannya. Siapa pemuda itu? Apakah dia benar-benar biksu dari ras manusia kita? Seiring berjalannya waktu, akhirnya, pertempuran luar biasa antara Shen Chen dan Kui Niu menarik perhatian banyak ras manusia muda di dekatnya, dan beberapa orang berseru. Segera, banyak biksu dari ras manusia yang berpartisipasi dalam kompetisi ini sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka semua menyadari kekuatan Kui Niu, tetapi pemuda itu mampu melawannya tanpa kehilangan sedikit pun. Siapa orang ini? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang janggut yang begitu kejam dari generasi junior di antara kekuatan manusia di alam spiritual? Seorang jenius dari klan Xiao menunjukkan wajah bijaksana. Melihat pakaiannya, dia sepertinya adalah anggota Luo Yunzong. Dia sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Kui Niu dengan garis keturunan yang mengerikan. Bukankah tetua klan sebelumnya mengatakan bahwa generasi muda Luo Yunzong yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno kali ini akan layu? Nah, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat? Di tim klan Ji, beberapa junior penjahat entah kenapa kagum. Lebih jauh lagi, para jenius dari klan raksasa kuno seperti klan Kun, Jiang, dan Feng juga memperhatikan, dan banyak dari mereka yang sedikit tidak percaya. Sebagai klan raksasa kuno, klan kuno ini selalu menjadi eksistensi transenden di antara kultivator es manusia. Mereka mengimbangi sekte super ekstrim dan mewakili eksistensi tertinggi kultivator es manusia. Perjalanan ke reruntuhan kuno ini secara alami membawa banyak kejeniusan generasi ini. Tetapi dibandingkan dengan makhluk dari semua ras, bahkan ras manusia purba ini sangat kecil di jembatan es yang sangat besar ini. Kecuali beberapa monster, tidak banyak orang yang bisa mendekati eselon 1. Dan pemuda yang tidak dikenal di masa lalu itu, tidak hanya berhasil, tetapi sekarang dia dapat bersaing sengit dengan Kui Niu yang kuat, bersaing untuk mendapatkan posisi eselon 1, tapi melihat ke samping padanya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di belakang eselon 2, saudara dan saudari senior dari Luo Yunzong semuanya tampak sangat bersemangat saat ini. Saat ini, orang-orang ini masih bertempur dalam pertempuran berdarah dengan makhluk di sekitarnya dari semua ras untuk mendapatkan posisi yang relatif tinggi. Dan junior yang dibenci dan diajar oleh mereka sebelumnya tidak hanya bergegas ke garis depan saat ini, tetapi juga bertarung melawan patung pertarungan tak terpisahkan antara Kui dan kerbau. Dengan tulisan tangan seperti itu, sekelompok orang mau tidak mau membuat pipi mereka panas, seolah-olah seseorang telah menamparkan mereka dengan keras. Sebenarnya, dahulu kala, saya curiga bahwa saudara junior kita dari sekte yang sama jelas bukan apa-apa.
Kakak senior di Xingyi yang dengan ramah mengundang Shen Chen sebelumnya tidak dapat menahan perasaan sekarang sepertinya kita semua salah paham. Seharusnya raksasa roh hitam dan kelompok makhluk asing ditundukkan oleh saudara junior. Begitu kata-kata ini keluar, kakak laki-laki yang mempertanyakan dan mencemooh Shen Chen sebelumnya, dan kakak perempuan senior yang cantik itu, menjadi semakin malu, dan mulut mereka penuh dengan kepahitan. Siapa yang mengira bahwa putri yang lahir dengan tubuh dewa tidak datang, dan masih ada murid junior yang sangat berbakat yang tersembunyi di antara murid junior tahun ini Yan Jing dan para penjahat dari klan Tian Luo tidak memberikan dalam sama sekali. Ini benar-benar dia. Dibandingkan dengan tatapan takjub dari banyak anak muda umat manusia, di antara sekelompok peri berpakaian putih, seorang gadis dengan mata besar dan wajah halus dan cantik sangat bersemangat dan menangis dengan gembira. Bagaimanapun, Liu Hanyan tidak pernah berpikir bahwa persepsi sebelumnya benar, dan pria itu benar-benar datang. Mengandung, saudari muda Yan, apakah Anda tahu tuan muda itu melihat kegembiraan Liu Hanyan? 7 atau 8 saudari senior di sekitar sedikit sulit dipercaya, dan seorang saudari senior yang cantik dan tenang datang untuk bertanya dengan penuh perhatian. Saat ini, di jembatan es, terjadi kekacauan, dan pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Makhluk biasa tidak punya waktu untuk peduli dengan tempat yang terlalu jauh. Baru saja, seorang pemuda manusia dan Queen Yu bertempur di sana, dan mereka menemukan jejak Shen Chen. Liu Hanyan mengangguk berat, gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, ada kilatan tekad di matanya yang indah dan halus, dan dia tidak lagi selembut dan selemah sebelumnya. Gadis dengan tulang itu benar-benar berbeda. Faktanya, saat ini, di sebagian besar area besar di depan, perang sedang meletus, bahkan eselon 1 di garis depan saling bertarung, mencoba untuk membunuh pihak lain dan menikmati Sueling sendirian, dan buah pulau. Makhluk bawaan itu juga mulai menunjukkan kekuatan supernatural mereka, saling menyerang, terlepas dari targetnya, dengan gerakan samar membersihkan lapangan. Selain itu, beberapa makhluk asli yang sangat kuat juga bergabung, dengan mengandalkan kultivasi mereka yang maju, mereka ingin membunuh makhluk bawaan dengan garis keturunan yang kuat ini. Setiap kali jembatan es muncul, obat suci di Pulau Dewa juga memiliki daya tarik yang tiada taraf bagi mereka. Tak terlihat, di area paling depan, kecepatan semua makhluk yang berlari ke depan telah melambat. Pada saat ini, bahkan makhluk bawaan itu harus berhati-hati untuk bertemu musuh. Ada banyak makhluk asli yang kuat yang diam-diam mengincar mereka, bahkan beberapa monster tua dianggap mereka sebagai mangsa, dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh mereka dan melahap darah mereka. Pada titik ini, sebagai eselon 1, makhluk apapun, jika mengendarai Jue Chen ke garis depan, bertekad untuk menjadi sasaran kritik publik, memicu sekelompok makhluk kuat untuk menyerang, tidak ada yang bisa menahannya. Ledakan. Di area ratusan kaki di belakang eselon 1, di sisi ini, pertarungan antara Shen Chen dan Queen Yu telah berlangsung selama puluhan ronde. Usia Queen Yu ini tidak jauh lebih tua darinya, dan dia juga seorang junior di keluarga makhluk ini, tetapi untuk bisa bertarung sengit dengannya sedemikian rupa, orang bisa membayangkan bakat yang menakutkan. Segel Raja Surgawi. Akhirnya, Shen Chen juga mulai menjadi kejam. Sebelum bergabung dengan eselon 1, dia menerima blokade yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke Pulau Sueling. Dia harus membuat keputusan cepat dan memindahkan posisinya lebih jauh maju. Di belakangnya, istana surgawi yang besar perlahan muncul, diisi dengan gas xenon, memancarkan ribuan sinar kemasan. Shen Chen berdiri di dalamnya, dengan gajah harta karun yang agung, dan cetakan tangan Buddha yang besar, dilemparkan seperti jus emas, dengan kecemerlangan yang mempesona, dan dengan membalik pergelangan tangannya, dia mulai melakukan kekuatan besar dan sihir yang paling kuat. Ini adalah langkah keempat dari segel Raja Fu Doming sekarang, di bawah kehamilan ganda dari keadaan spiritual dan kekuatan Taoisme, ia telah menembus belenggu dan berkembang menjadi kekuatan supernatural yang hebat dengan momentum yang luar biasa. Wow, Queen Yu merasakan bahaya, dan juga tidak lagi menahannya, dan mengeluarkan erangan rendah yang menusuk, dan tubuhnya yang besar mulai memancarkan cahaya terang. Itu dikelilingi oleh kilat dan guntur, badai dahsyat, dan aliran fase yang berbeda yang menakutkan. Momen berikutnya, di tengah angin dan awan yang bergejolak, ada matahari yang terik dan bulan purnama. Matahari dan bulan bersinar bersama, dan bahkan kehampaan pun mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seperti yang diharapkan dari keturunan Zhen Kui, ini menakutkan. Makhluk di sekitarnya menjadi pucat karena terkejut dan melarikan diri satu demi satu. Meskipun lembu Kui ini belum mencapai tingkat leluhur Kui yang sebenarnya, ia telah menaikkan garis keturunannya ke tahap yang ekstrim, dan tidak akan terlalu jauh dari tingkat kehidupan bawaan. Hati-hati. Di kejauhan, sosok lembut dan tanpa tulang, dengan mata besar yang halus penuh kegugupan, berbisik pelan, "Cucui."
Di sepasang matanya yang besar dan halus, ada galaksi yang mengalir, mengandung makna yang mendalam dari langit. Dia telah melihat banyak ketidaklengkapan dan kekurangan dalam seni darah sapi Kui yang kuat. Lagi pula, dia bukan Kui yang sebenarnya, ada kekurangan seni darah. Tapi sayang sekali dia terlalu jauh dari Shen Chen saat ini, dan pemandangannya sangat kacau, teriakan dan pembunuhan terjadi satu demi satu, bahkan jika dia ingin mengingatkannya, itu tidak akan berhasil, dia hanya bisa berdoa, untuk itu diam-diam di dalam hatinya ketika dia gugup. Shen Chen masih tidak tahu setiap gerakannya saat ini. Begitu dia pindah, dia sudah mengkhawatirkan hati Yiren yang tak tertandingi, berdiri di istana surgawi yang besar, dia tidak terlalu tergerak saat menghadapi gajah matahari dan bulan yang berharga yang dilakukan oleh lembu Kui. Membunuh. Saat berikutnya, Shen Chen melangkah keluar, dan istana surgawi di sekitarnya beresonansi dengan dentang, tiba-tiba ada gelombang cahaya ilahi, dan rantai keteraturan terjalin. Ini bukan lagi inti dari gerakan murni Fudo Ming Wang Yin, tetapi juga asal mula sajak tahu dalam jiwa Shen Chen sedang berjalan, seluruh Tiangong diaktifkan, dan terintegrasi, seperti istana sembilan surga yang sebenarnya bangunan menurun. Ledakan. Pukulan mengerikan berisi tabrakan yang mengejutkan antara dao terkuat dan hukum di kedua sisi, dan sepotong besar es dingin Taiyin yang dibentuk oleh kondensasi air Taiyin dalam kekuatan Taiyin terkuat benar-benar hancur. Meskipun jembatan es tidak rusak, dan tidak ada lubang, namun pemandangan seperti itu tetap membuat banyak makhluk yang hadir terkesiap. Selama tabrakan dan fluktuasi, tubuh Shen Chen sedikit bergetar, tetapi dia segera stabil. Dan Kui Niu itu terbang secara horizontal, dan setelah mendarat, berdarah deras, melirik Shen Chen dengan enggan, dan akhirnya melepaskannya. Itu sudah kalah, bahkan jika itu tidak akan sepenuhnya mundur dari kompetisi untuk Pulau Sueling, itu jelas tidak dapat bersaing di area ini dan hanya bisa mundur ke samping. Pada saat ini, bahkan kehadiran yang kuat dari makhluk bawaan dan penduduk asli di garis depan menunjukkan tampilan yang bermartabat. Kui Niu yang sangat kejam dikalahkan, dan pemuda manusia lainnya bergabung dalam kompetisi untuk eselon 1. Sebelumnya, anak laki-laki bermata emas dari kuil Hao Guang dan wanita dingin dengan rok hitam dari klan Mingxia juga datang ke daerah ini, tetapi di eselon 1, mereka tidak mencoba untuk maju, mungkin saya takut dengan bawaan yang kuat itu, makhluk dan penduduk asli yang kuat, atau mungkin aku punya rencana lain. Dia sangat kuat. Di belakang, sekelompok peri dari Tanah Suci Yaochi secara bertahap menyusul. Melihat Shen Chen mengalahkan Kui Niu dan melangkah ke eselon 1, Liu Hanyan sangat senang dengan matanya yang indah. Saudari muda Hanyan, hubungan antara kamu dan tuan muda itu tampaknya sangat tidak biasa melihat ini, seorang saudari senior yang cantik mau tidak mau menggoda. Bagaimana mungkin ada Liu Hanyan tersipu, dia sangat cantik, seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang sangat halus, terutama sepasang matanya yang besar, berkelap-kelip, yang membuat orang merasa sayang. Kai, jangan bohong. Kakak perempuan yang cantik dan mantap berhenti berbicara dengan wanita yang menggoda Liu Hanyan, dan pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Liu Hanyan hari ini memiliki arti yang luar biasa bagi Tanah Suci Yaochi. Dalam keadaan normal, tidak ada pria yang boleh terlibat, tetapi sekarang gumaman gadis kecil itu, entah kenapa, membuatnya sangat gelisah. Di depan, setelah mengalahkan Kui Niu, Shen Chen secara alami menyapu ke area terdepan dan menjadi anggota eselon 1. Setelah tiba di sini, Shen Chen menemukan dengan takjub bahwa jembatan es di bawah kakinya belum sepenuhnya terhubung ke Pulau Dewa yang jauh. Masih ada beberapa mil jauhnya. Es dingin Taiyin belum mengembun di danau, dan itu masih air biru Taiyin. Namun, di ujung depan jembatan es, air Taiyin terus mengembun menjadi es, yang merupakan jalan untuk dilalui orang, semakin maju. Tidak heran makhluk-makhluk ini bertarung tanpa henti di sini, tidak ada yang mencoba menerobos secara paksa. Ternyata jembatan es belum dibangun, jadi mereka hanya bisa mengikuti kecepatan ujung depan jembatan es dan bergerak maju, mantap. Butuh beberapa saat untuk menginjakan kaki di Pulau Sueling. Tetapi setelah datang ke area jembatan es yang sempit ini, Shen Chen dapat merasakan bahwa secara diam-diam, ada banyak mata dingin yang menatapnya, seolah-olah mereka sangat tidak disukainya, seorang pendatang baru. Huff, seekor rusa tua meliriknya dengan jijik. Ini adalah makhluk asli, telah dibudidayakan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tekad budidayanya jauh melebihi junior dari 10.000 ras yang hadir, pencampurannya pasti akan membuat air berlumpur di sini semakin panas. Nak, kamu benar-benar mengejutkan. Dari kelihatannya, sulit untuk menahanmu. Akhirnya, wanita suram bergaun hitam itu berdiri dengan mencibir, dan memanggil teratai hitam dari pergelangan tangannya, memancarkan cahaya redup. Wanita cantik dari klan Mingxia ini akhirnya tidak tahan lagi, pakaiannya berkibar, wajahnya yang cantik dan dingin tertutup embun beku, dia memutar pinggang Miao Man, dan berjalan pergi.
Teratai gelap bermekaran di telapak tangannya, memancarkan cahaya redup yang kuat. Itu terlihat seperti harta spiritual, tetapi memberi orang ilusi kekosongan, sangat tidak nyata, seolah-olah dibentuk oleh kondensasi fase yang berbeda. Faktanya, wanita ini tidak hanya ingin membunuh Shen Chen sendiri, yang dia maksud hanyalah memprovokasi makhluk kuat yang hadir untuk membunuh orang yang berlebihan ini di tempat. Untuk makhluk eselon 1, setiap karakter kejam yang bergabung tidak berguna, dan tidak ada yang ingin memiliki lebih banyak pesaing untuk memulai putaran pertama konfrontasi brutal dengannya di Pulau Sueling. Shen Chen baru saja menginjakkan kaki di sini saat ini, jadi dia secara alami menjadi fokus mereka, tetapi perhatian semacam ini lebih bermusuhan. Meskipun penyihir itu sangat memprovokasi, tanpa terlihat, sebenarnya ada beberapa makhluk kuat yang menatap tajam ke arah Shen Chen. Tidak ada ruang tersisa di sini, anak muda, kamu harus kembali. Binatang buas dengan wajah menusuk mengucapkan kata-kata, terus terang berusaha mengusir orang. Ini adalah makhluk bawaan yang kuat, dan kotanya sangat dalam, terlihat seperti perut kecil, tetapi pada kenyataannya, sejak di tepi danau es, saya merasakan perbedaan darah di tubuh Shen Chen, dan menganggap sebagai musuh besar sekarang ada kesempatan, saya tentu saja tidak keberatan menambahkan penghinaan untuk cedera. Faktanya, sekarang Shen Chen telah mencapai garis keturunan ekstrim, dia telah mengambil langkah yang tak terbayangkan oleh umat manusia sejak zaman kuno, makhluk biasa tidak dapat merasakannya, tetapi makhluk bawaan dengan garis keturunan yang sangat kuat ini dapat dengan tajam menangkap aura khusus yang serupa ke mereka. Justru karena pencapaian Shen Chen begitu mengejutkan sehingga makhluk bawaan ini pun harus ditanggapi dengan serius, dia mendapat begitu banyak perhatian saat berada di pantai. Hanya saja perhatian semacam ini jelas bukan kabar baik bagi Shen Chen. Setelah penyihir itu, tampaknya ada binatang buas lain yang ingin menjadikannya musuh. Maaf, saya sangat nyaman berdiri di sini, dan saya tidak punya niat untuk pergi. Shen Chen secara alami tidak akan memudar, faktanya, pada saat ini, tidak ada makhluk yang hadir ingin membunuh satu sama lain dan menikmati kesempatan di Pulau Sueling untuk diri mereka sendiri, tetapi dia menderita lebih banyak permusuhan. Jika Anda ingin memenangkan sesuatu dalam persaingan yang kejam dan berdarah ini, jika Anda bahkan tidak dapat menahan tekanan ini, maka Anda bukan apa-apa, inilah kengerian Ling Yu. Huff, ini di luar kendalimu. Sudut mulut wanita rok hitam mengangkat busur main-main, dan segera, dia membuat gerakan tiba-tiba, dan teratai hitam di tangannya menari, kelopak hitam bercampur dengan simbol padat, dan menebas ke arah Chen Chen. Apakah itu? Shen Chen mencibir, tetapi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Wanita ini satu generasi dengan saudara laki-laki dan perempuan seniornya, basis kultivasinya tidak terduga, dan darahnya menakutkan. Musuh terburuknya. Apakah itu keluhan antara dia dan Istana Nether di masa lalu, atau pertemuan saat ini di jalan sempit, ditakdirkan untuk menjadi pertarungan hidup dan mati antara kedua belah pihak? Merusak. Menghadapi kelopak hitam yang beterbangan, Chen Chen tidak ragu-ragu di pupil matanya, cahaya pelangi ditembakkan, dan 15 pedang giok nyanyian naga keluar, menghancurkannya. Sabar, penyihir berbaju hitam mencibir, menginjak kaki batu gioknya, dan memutar pergelangan tangannya yang cerah teratai hitam di telapak tangannya mekar lagi, dengan sinar cahaya hitam yang menakutkan keluar, mengandung aura yang merusak. Shen Chen bahkan lebih ketakutan daripada dia. Wanita ini terlalu kuat. Pukulan ringan barusan sudah cukup untuk dengan mudah membunuh bahkan seorang biksu di tahap awal alam kondensasi. Kekuatan tempur macam apa ini? Fenomena langit biru kun. Shen Chen tidak berani menyembunyikan kecanggungannya lagi, dia berteriak dengan marah, 15 pedang giok nyanyian naga terbang ke arah mereka, menenun dan terbang, langit yang dalam muncul di sekelilingnya. Penyihir ini jauh lebih kuat darinya, dan dia tampaknya memiliki status yang dihormati di klan Mingxia, dan metodenya sangat menakutkan, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, Shen Chen mungkin tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk memenangkan pertempuran. Ini tidak mencela diri sendiri, tetapi perbedaan waktu antara budidaya kedua belah pihak terlalu besar, dan penyihir ini tumbuh menjadi raksasa seperti klan Mingxia, dan sumber daya yang diperoleh di sepanjang jalan dapat dibayangkan. Meteor. Menurut beberapa ingatan tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Patriark, Shen Chen mulai mencoba mengembangkan jurus pamungkas pedang giok nyanyian naga di langit di sekelilingnya, bintang-bintang besar jatuh dan terbang ke arah penyihir. Huff. Sudut mulut penyihir berpakaian hitam itu meringkuk membentuk busur menggoda, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, sinar hitam yang keluar dari teratai hitam menjadi lebih kuat, dan bahkan menghancurkan semua bintang terbang. Dan sinar yang terlewat itu, setelah menabrak jembatan es, bahkan menghancurkan sebagian besar es bulan. Shen Chen ketakutan. Siapa penyihir dari klan Mingxia ini, bagaimana dia bisa begitu kuat karena dia memperoleh garis keturunan dari keadaan ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami rasa frustrasi seperti itu.
Bahkan gadis dari Longyin Men salah satu kesaktian Grandmaster terhalau oleh pernyataan pihak lain yang meremehkan. Siapa wanita itu? Dia sangat kuat. Ada rantai teratur yang mengalir dalam darah di tubuhnya. Di area belakang, Liu Hanyan mengikuti kakak perempuan dari Tanah Suci Yaoqi dan secara bertahap mendekati posisi eselon 1 melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan pandangannya ke wanita yang sangat menakutkan dalam gaun hitam di mata halusnya yang besar, seolah-olah langit dan bumi mengungkapkan bentuk embrionik mereka, melihat melalui banyak hal, realitas. Dia seharusnya penyihir dari klan Mingxia. Asal-usul wanita ini sangat misterius dan selalu dianggap sebagai rahasia besar oleh klan Mingxia. Saya mengajari bejana suci untuk tiba-tiba berubah. Beberapa tetua suci di Tanah Suci selalu curiga bahwa pada saat itu, di Tanah Iblis itu, seorang bayi iblis pernah dikandung, dengan tubuh iblis surgawi. Jika itu benar-benar dia, itu pasti hanya tubuh roh, penyihir ini. Tubuh spiritual seorang murid perempuan dari Tanah Suci di sebelahnya terkejut. Jelas, tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia ini di Tanah Suci Yaoqi, dan mereka hanya menggaruk permukaan ketika mendengar saudari senior ini menyebutkannya. Yah, bayi iblis telah tumbuh hingga hari ini, dan usianya pasti telah melampaui batas yang diizinkan oleh kehendak para dewa di reruntuhan kuno, tetapi jika itu adalah tubuh roh yang terlahir kembali dari tubuh iblis, kemungkinan besar bahwa itu akan menumbuhkan garis besar kehidupan yang baru. Kata seorang saudari senior yang tenang. Itu sebabnya garis keturunan penyihir sangat aneh. Liu Hanyan menghela nafas, dan kemudian matanya menunjukkan kekhawatiran bahkan jika itu hanya tubuh roh, penyihir itu telah ada setidaknya selama 20 tahun. Chen Chen dan dia jika kita saling bertarung lain pada saat ini, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Ya, kakak senior setuju, dalam hal bakat, putra itu tidak kalah dengan penyihir, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu muda, dan beberapa hal sulit untuk ditebus. Aku akan membantunya. Liu Hanyan membuat keputusan bahkan tanpa memikirkannya. Ini baiklah. Kakak senior membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Dia tidak ingin menyebabkan adik perempuan junior ini yang sangat penting bagi Tanah Suci Yaoqi di masa depan untuk dendam terhadap mereka karena hal-hal sepele ini. Di depan jembatan es, penyihir berpakaian hitam itu agresif, dan teratai hitam di tangannya mengerikan, disusun dengan hukum ketertiban tertentu, seperti senjata ajaib para dewa, yang dapat menahan hingga 15 naga meneriakkan pedang giok. Dan basis kultivasi penyihir itu sendiri bahkan lebih menakutkan. Bahkan beberapa makhluk asli yang kuat di dekatnya terkejut dan merasa bahwa ini tidak nyata, bahkan jika usia penyihir itu lebih tua dari banyak anak muda yang memasuki reruntuhan kuno. Beberapa, tapi fluktuasi tirani semacam itu seharusnya tidak muncul pada wanita muda seperti itu. Nak, sepertinya kamu akan dimakamkan di sini. Tidak jauh, binatang buas itu melihat bahwa Shen Chen secara bertahap didorong ke sudut, dan akhirnya tidak tahan lagi. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas. Sangat licik untuk memanfaatkan momen ini untuk memberi Shen Chen pukulan fatal. Wow, segera, Zizi itu juga bergerak, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam dengan binatang buas. Mereka semua merasa bahwa darah pemuda manusia ini terlalu aneh, dengan ritme yang melampaui langit dan bumi. Tinggal di sini juga akan berpose banyak ancaman bagi mereka. Jie, nak, sepertinya kamu benar-benar telah mencapai langkah itu. Pantas saja kedua makhluk bawaan ini tertarik padamu, tapi garis keturunan ekstrim anak laki-lakimu adalah milikku. Tiba-tiba, senyuman sinis dan aneh datang, dan kemudian, di area ini, seorang pria pendukung muncul, dengan sepasang mata, menatap Chen Chen dengan kilatan serakah. Ular. Dalam sekejap, wajah makhluk asli yang kuat di sekitar mereka semua berubah drastis, mereka jelas tidak menyangka monster tua ini pun akan datang. Binatang buas yang kuat dan Zizi akhirnya menyerang Shen Chen. Ini adalah dua makhluk bawaan dengan darah murni. Dari zaman kuno hingga sekarang, kelompok etnis semacam ini selalu mempertahankan garis keturunan murni dan keilahian binatang purba dan aneh. Tetapi karena ini, makhluk bawaan apapun yang ada di dunia tidak terlalu banyak. Seperti Kunpeng, Suzaku, dan Pulau, yang terkait dengan dewa kekacauan purba, bahkan lebih langka di setiap periode, dan sama sekali tidak mungkin sebesar makhluk dari semua ras. Namun kelangkaan jumlahnya sama sekali tidak mempengaruhi dominasi makhluk bawaan ini di dunia. Setiap makhluk bawaan, sejak lahir, melambangkan kekuatan, kuat. Mereka dapat dikatakan sebagai kesayangan para dewa. Mereka memiliki keilahian yang tak tertandingi dalam darah mereka. Mereka memandang rendah dunia dan memandang rendah makhluk dari semua ras. Bahkan jika mereka hanya dua makhluk bawaan muda, mereka masih memiliki kekuatan untuk membuat banyak makhluk gemetar di area ini. Mereka menyerang biksu manusia pada saat yang sama. Di masa lalu,
Hampir tidak terbayangkan junior manusia seperti apa yang memenuhi syarat untuk membuat dua makhluk bawaan yang kuat terlihat begitu tinggi, bahkan jika itu adalah 10 tubuh suci umat manusia yang legendaris. Sejauh menyangkut makhluk bawaan, itu saja, keilahian dalam darah mereka telah disimpulkan secara ekstrim, dan mereka tidak takut pada fisik manusia apapun. Namun, ketika pria pendukung yang tiba-tiba muncul tiba-tiba mengungkapkan detail Shen Chen, makhluk di sekitarnya, termasuk penduduk asli yang kuat di reruntuhan kuno, mau tidak mau tersentak. Ternyata itu adalah garis keturunan dari alam ekstrim biksu manusia, bagaimana mereka bisa mengambil langkah ini. Dalam kegelapan, beberapa makhluk asli pada tingkat monster tua berseru, penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Garis keturunan yang ekstrim di wajah penyihir yang acuh tak acuh dan lembut dengan rok hitam, tiba-tiba muncul sedikit kesenangan. Jelas, dia tidak berharap pria ini datang ke langkah ini. Tapi Xiezi dan binatang buas itu tetap diam, dengan mata galak, mereka terus mendekati Shen Chen. Sebelumnya, mereka telah memperhatikan bahwa darah pemuda ras manusia ini menakutkan, tidak lebih lemah dari makhluk bawaan mereka, jika mereka bertemu dengan makhluk bawaan alien lainnya, mereka tidak akan terlalu peduli, tetapi jika ada ras manusia yang telah mencapai jika langkah ini diambil, akan terlalu menakutkan, bisa disebut punah sejak zaman dahulu, dan tidak ada yang tahu kemana perginya anak ini di masa depan. Ini jelas bukan ancaman kecil bagi mereka yang bertekad untuk bersaing memperebutkan hegemoni di dunia ini di masa depan. Di kejauhan, burung merak 5 warna, Bai Ze, dan unicorn air jelas telah merasakan kekhasan bocah manusia yang terkenal ini, tetapi mereka sangat sombong dan sombong, jadi meskipun mereka merasakan sedikit tekanan, mereka tidak dapat melakukannya, membantunya enggan mengakui bahwa bocah ras manusia ini akan dapat melatih mereka untuk dominasi mereka di masa depan. Di antara banyak makhluk bawaan, kecuali Kunpeng, Suzaku, dan Tianfeng, yang dekat dengan dewa, tidak ada makhluk bawaan yang akan diyakinkan satu sama lain. Mereka selalu tak terkalahkan, dan mereka telah mengejar cara untuk menghancurkan semua lawan sepanjang hidup mereka. Sekarang, meskipun seorang pemuda manusia yang agak mengejutkan muncul di sini dan mengambil langkah yang telah melegenda sejak zaman kuno, tidak cukup bagi mereka untuk melepaskan tubuh mereka dan menyerang mereka secara berkelompok, binatang buas dan sisi. Bahkan datang. Namun, dibandingkan dengan makhluk yang lebih muda ini, makhluk asli yang kuat di sekitar mereka lebih memusatkan perhatian pada pria bertubuh tegap dan wajah muram yang tiba-tiba muncul. Banyak makhluk asli yang sangat kuat, termasuk beberapa monster tua, sudah mulai mundur secara diam-diam, jelas karena mereka cukup takut pada manusia yang kini telah berubah menjadi umat manusia, dan mereka tidak ingin memprovokasi mereka dengan mudah. Siapa dia? Penyihir berbaju hitam itu juga memiliki tatapan aneh di matanya, jelas juga menyadari teror pria pendukung itu. Namun, pada saat ini, dia hanya memiliki Shen Chen di matanya, dan setelah dia tahu bahwa yang terakhir telah mengambil langkah yang bahkan monster tua di tanah leluhur klan Mingxia bahkan tidak dapat membayangkan, niat membunuh dalam kecantikannya, mata menjadi lebih intens. Ada juga Zizi dan binatang buas yang memiliki pemikiran serupa. Mereka baru saja mengungkapkan sikap mereka, dan mereka tidak bisa mundur. Apalagi dilihat dari penampilan pria pendukung itu, sepertinya mereka juga mengincar ini, pemuda manusia. Kamu juga umat manusia, di sini, aku tidak akan mempersulitmu. Di sisi lain, bocah bermata emas itu menatap Shen Chen untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbicara dengan tenang, mundur. Shen Chen hari ini, berdiri di sini jelas merupakan anomali. Dia telah menciptakan prestasi selama berabad-abad. Terlalu banyak ketidakpastian di masa depan. Secara tidak sadar, banyak makhluk kuat ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Namun bocah bermata emas itu akhirnya menahan diri, bukan karena kebaikan, apalagi rasa takut, melainkan semacam kesombongan. Meskipun dia tahu bahwa Shen Chen memiliki garis keturunan yang akan mengguncang kuno dan modern, dia tidak berpikir dia akan kalah darinya, dan dia tidak ingin membuat masalah. Makhluk Bai Ze memiliki sikap yang sama. Dapat dikatakan bahwa mereka yang dapat berdiri di daerah ini, kecuali makhluk pribumi yang kuat itu, setiap makhluk muda adalah pemimpin di antara makhluk dari semua ras, dengan hati yang bangga dan keyakinan untuk menyapu dunia. Jie, nak, sepertinya kamu tidak memiliki kursi ini, kamu masih dalam masalah. Melihat seorang wanita manusia dan dua makhluk bawaan mendesak ke arah mangsanya pada saat yang sama, pria kokoh itu berdiri dengan bangga di sana, dan tiba-tiba tertawa aneh. Situasi di sini sangat kacau saat ini, dan berubah dengan cepat. Kecuali bangsanya sendiri, makhluk hidup manapun di sekitarnya dapat menjadi lawan di saat berikutnya, tetapi pria yang teguh ini tampaknya tidak mengkhawatirkan wanita manusia itu, dan ada dua makhluk hidup bawaan lainnya yang bersamanya persaingan, sebaliknya, terlihat seperti menonton pertunjukan yang bagus. Faktanya, termasuk penyihir rok hitam, semua makhluk di sekitar sini selalu waspada terhadapnya,
tetapi situasi saat ini lebih ditujukan pada Shen Chen. Dia berdiri di sini seperti sekering namun, tidak peduli bagaimana kekacauan perang pecah nanti, dia pasti akan menanggung beban dampaknya, ada terlalu banyak orang di dekatnya yang ingin menyerangnya, belum lagi ada penyihir dengan kebencian yang mengakar berdiri di sini. Huff, apa menurutmu aku mudah diganggu, tuanku? Ditatap oleh begitu banyak mata yang tidak baik, Shen Chen bersenandung dengan acuh tak acuh, tidak takut, ini adalah hukum kelangsungan hidup di alam spiritual, tidak mungkin mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri, apalagi keberuntungan. Kalau begitu mari kita kirim kamu jalan dulu. Penyihir berbaju hitam akhirnya menatap pria tegap itu, dan akhirnya bergerak lagi. Teratai hitam di telapak tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan seekor ular piton raksasa yang dibentuk oleh simbol melompat keluar dari hati teratai dan bergegas menuju Shen Chen. Membunuh. Saat berikutnya, Zizi dan binatang buas itu juga terbang melintasi langit, melepaskan teknik harta karun garis keturunan yang paling kuat. Dalam sekejap, area yang tadinya hening untuk beberapa tarikan napas hanya karena kemunculan pria tangguh itu pecah lagi, dengan harta karun menyebar, dan kecemerlangan menutupi langit, menakuti banyak makhluk di eselon 2 di belakang untuk menghindari mereka ditakut dan tidak berani mendekat. Bersamaan dikepung oleh 3 karakter kejam, Shen Chen sangat bermartabat, dan dia tidak berani mendorong dirinya lebih jauh, 2 sinar cahaya ilahi ditembakkan dari pupilnya, mendorong 15 pedang giok nyanyian naga ke ekstrim, galaksi jatuh, dan jaring langit menggantung secara horizontal, mulai berevolusi menjadi susunan pedang yang menyerang. Selain itu, dirinya yang sebenarnya juga melotot dengan sensi merah tua, dan sesosok burung dewa muncul di belakangnya. Aura seluruh tubuhnya naik seketika, dan nyala api yang mengerikan, bercampur dengan panas terik yang menakutkan, meresap ke langit, dan bahkan kehampaan pun terbakar dan bergetar, kecemerlangan merah cerah mengalir. Seni Dewa Suzaku. Beberapa monster tua yang hadir mengenali kekuatan supernatural Shen Chen yang menakutkan. Segera, semua orang memikirkan latar belakang Luo Yunzongnya, dan mereka lega di belakang klan Tianluo. Ada burung dewa api Phoenix yang telah ada sejak lama, dan itu bukan rahasia di alam spiritual. Burung dewa itu sangat terkait dengan Gunung Dewa Tianfeng di timur wilayah spiritual, dan tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa seni sihir dari klan Suzaku. Dia benar-benar mendapatkan biografi asli Guru Huo Feng. Di kejauhan, saudara-saudari Luo Yunzong melihat serangan Shen Chen dari kejauhan, dan mereka semua terkejut tak bisa berkata-kata. Phoenix Api adalah roh penjaga klan Tianluo, dan juga merupakan dasar dari supremasi Luo Yunzong. Fenomena api dan langit selalu menjadi salah satu harta karun sekte kota Praja Luo Yunzong. Semua orang di seluruh sekte mengetahuinya, semua orang mengetahuinya, dan tidak ada yang tidak mengingininya. Tapi sekarang, adik laki-laki junior ini yang telah memberi mereka terlalu banyak kejutan bahkan telah mendapatkan salah satu harta sekte yang paling berharga, hampir terbukti dengan sendirinya apa artinya bagi sekte tersebut. Jika kejadian ini menyebar di antara para murid sekte, ketika mereka bertemu junior kecil ini di masa depan, banyak kakak dan adik senior pasti akan memberinya 3 poin kesopanan, dia memandangnya secara berbeda. Mata tenggelam, Chen belum menjadi murid inti, tetapi pada kenyataannya, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah memperoleh seni ilahi Suzaku. Dalam arti tertentu, statusnya di masa depan di Luo Yunzong pasti akan melampaui banyak murid inti resmi. Dan itu sangat mungkin percepat, bahkan para pemimpin senior sekte akan memberikan perhatian khusus kepadanya, tetapi orang-orang yang mengetahui berita itu sekarang hanyalah leluhur suku Tianluo, dan Penatua Su yang menjaga 35 istana Tao, tetapi masalah ini, itu pasti akan segera menyebar, dan pada saat itu pasti akan menyebabkan gelombang besar di sekte sejak zaman kuno. Sihir Suzaku memiliki arti yang luar biasa bagi Luo Yunzong. Namun, saat ini, Shen Chen secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu menghadapi 3 lawan yang kuat. Shen Chen tidak berani ceroboh sedikitpun. Dengan munculnya sihir Suzaku, bahkan wajah penyihir itu sedikit berubah. Pamor teknik harta karun primitif ini terlalu kuat. Namun, terlebih lagi, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Bocah ini terlalu tak terduga. Jika variabel besarnya adalah tidak dihilangkan sekarang, itu akan menjadi ancaman besar bagi Istana Nether dan bahkan klan Mingxia di masa depan. Yulian gelap. Di tangannya, teratai hitam telah ditopang, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan rantai keteraturan yang menyusup dengan sifat iblis muncul. Hancurkan. Shen Chen dengan berbahaya menghindari seberkas cahaya ungu yang meletus dari unicorn Zizi, dan segera mendesak 15 pedang giok nyanyian naga untuk berevolusi menjadi jaring langit, melarutkan rune besar yang disemprotkan oleh para penjaga. Ketika dia menembak, dia segera bertemu penyihir. Menghadapi teratai hitam yang dilemparkan oleh penyihir, pupil matanya tersentak, merasakan sedikit bahaya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menekannya, dan cahaya peri merah menyala jatuh.
Ledakan. Hei Lian diblokir, dan dikirim terbang keluar, fluktuasi yang mengerikan merobek sepotong besar es bulan. Shen Chen juga sedikit gemetar. Dia sudah menggunakan teknik magis Suzaku yang asli, tetapi dia masih gagal mengalahkan teratai hitam. Benda apa itu bagaimana bisa begitu menakutkan? Seperti yang diharapkan dari Suzaku Divine Art, jika tidak pukulan tadi akan membunuhmu. Namun, penyihir itu bahkan lebih terkejut darinya, dan dia sangat sombong, terlihat sangat menyesal. Faktanya, dengan pukulan barusan, dia benar-benar mulai menyerang Hei Lian bukanlah harta roh, tetapi lebih menakutkan daripada banyak harta roh di dunia. Sekarang dibawa oleh tubuh spiritualnya, bahkan jika dia menghadapi makhluk bawaan muda, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia dibelokkan oleh Shen Chen. Jika Shen Chen tahu asal-usul teratai hitam ini, pasti akan mendecakkan lidah mereka. Mengaum. Di sisi lain, binatang buas menyerang lagi, dan Zizi diam-diam mundur dari pertempuran setelah konfrontasi singkat dengan Chen Chen. Zizi terlihat seperti unicorn dengan satu tanduk, di antara makhluk bawaan, ia memiliki spiritualitas yang kuat dan persepsi yang tajam, dan tampaknya ia telah merasakan beberapa krisis. Nyatanya, binatang buas yang licik itu juga merasakan ada yang tidak beres. Tampaknya ganas untuk mengisi daya pada saat ini, tetapi jelas dicadangkan, dan momentumnya sepertinya salah. Boom! Shen Chen tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa mengayunkan tinjunya, dan kota dunia bawah muncul dari ujung tinjunya, dan dia mengguncang binatang buas itu dengan keras. Namun, begitu mereka bertarung, binatang buas itu memanfaatkan dampak kuat dari pukulannya, dengan cerdik berbalik, terbang terbalik, dan mundur dari pertempuran. Sebaliknya, Shen Chen, meskipun dia juga merasakan bahwa pembunuhan besar sedang terjadi dalam kegelapan, diseret ke sana oleh pukulan binatang buas yang licik ini, dan harus terus bertarung dengan penyihir itu. Jie, seperti yang diharapkan dari makhluk bawaan, sepertinya tidak mudah untuk menangkap mereka semua. Tiba-tiba, pria pendukung yang berdiri di pinggir mengeluarkan senyum dingin dan aneh. Shen Chen mengertakkan gigi, dia sudah menebak siapa pria itu, sebelumnya, ketika beberapa monster tua di sekitarnya diam-diam meneriakkan kata ular, dia sudah memikirkan yang dia temui di rawa besar monster ganas. Hehe, penyihir mencibir di seberangnya, dia tampaknya tidak khawatir, dia memukul lebih keras dan lebih keras, tidak ingin dia pergi dengan mudah. Haha, gadis kecil, terima kasih, sebagai tanda terima kasihku aku akan membiarkanmu menjadi santapan tahta ini bersama. Saat berikutnya, area di bawah Shen Chen dan kaki penyihir itu dipenuhi kabut hitam dan hembusan angin, seekor ular raksasa besar berenang menjauh, dan tubuhnya yang berputar dan bergerak terhubung dari ujung ke ujung, hanya membungkus mereka berdua di tengah. Perubahan mendadak itu menyebabkan pupil semua makhluk di sekitarnya menyusut tajam. Ular besar itu panjangnya setidaknya puluhan kaki, setebal dan setipis pohon pagoda berumur 1000 tahun, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, itu sebenarnya terdiri dari simbol-simbol kecil, bukan makhluk hidup, berenang di sekitar dua orang di pusat, terhubung ujung ke ujung, mereka membentuk lingkaran tertutup, mengaduk angin gelap dan kabut hitam meskipun mereka tidak menunjukkan kekuatan serangan untuk saat ini, mereka menjebak Shen Chen dan penyihir di sana. Dari kejauhan, sepertinya semacam lingkaran sihir misterius sedang beroperasi. Ya Tuhan! Formasi ular, bagaimana cara melakukannya? Segera, monster tua yang hadir mengenali kelainan mengerikan yang disebabkan oleh ular besar itu, dan suaranya mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti metode dari pria pendukung itu. Sejak awal, dia menyatakan niatnya untuk menjatuhkan Shen Chen, dan sekarang dia memilih untuk berdiri. Sepertinya dia sedang merencanakan semacam konspirasi. Tapi masalahnya adalah, tidak ada yang melihat perubahan apapun pada pria itu sekarang. Bagaimana dia membangun formasi yang begitu sengit, dia benar-benar ingin menjatuhkan Shen Chen, bersama dengan 3 karakter kejam yang baru saja menghadapinya. Meskipun binatang buas dan Zizi melarikan diri pada saat mematikan ponsel mereka, kekuatan formasi persegi ini masih menakutkan, dan telah menjebak monster dari 2 ras manusia. Tulisan tangan semacam ini membuat banyak orang yang hadir gemetar ketakutan. Aku mengerti, dia baru saja menggunakan kekuatan sebagian air yin bulan untuk meluncurkan kungfu-nya dari bawah jembatan es. Sangat dalam untuk disembunyikan. Naga api naga tua tiba-tiba mengubah wajahnya, dan dia merasakan petunjuk. Begitu kata-kata ini keluar, banyak makhluk yang hadir tertegun. Ular itu adalah binatang buas prasejarah yang telah ada sejak lama, meskipun garis keturunannya tidak sebanding dengan banyak binatang buas bawaan dan burung dewa yang muncul di zaman kuno, ia juga mendapatkan reputasi besar selama bertahun-tahun datang. Ini adalah keberadaan tingkat atas di danau air, dan tentu saja sangat mahir dalam saluran air. Banyak makhluk baru saja mengabaikan hal ini. Baru pada saat inilah ular itu berubah menjadi formasi besar dalam kegelapan, dan makhluk di dekatnya menyadari kengeriannya.
Meskipun hanya mengendalikan sebagian dari hukum air Taiyin, formasi besar ini memang tersembunyi dengan sempurna. Tidak jauh dari sana, unicorn air berbisik pada dirinya sendiri, dan ekspresi ketakutan muncul di mata lonceng tembaga besar. Dalam hal keilahian garis keturunan saja, itu secara alami di atas ular, tetapi itu adalah monster tua. Di antara makhluk asli di reruntuhan kuno, itu mungkin salah satu dari keberadaan tingkat penguasa. Jika Anda bertarung, dengan pencapaiannya saat ini, Anda hanya bisa menghindari, kecuali unicorn air dewasa datang, itu bisa dikalahkan. Pada saat ini, Shen Chen yang dikepung oleh formasi merasakan teror dari monster tua itu. Ular besar yang berjalan di sekitar mereka tampak sedikit ilusi, tetapi itu memberinya ilusi kebal dan mengandung kekuatan besar. Bukannya Shen Chen tidak menyadarinya sekarang, tetapi binatang buas itu terlalu licik, sebelum dia bisa pergi, dia harus membantunya, dan dengan keterikatan penyihir, dia dalam bahaya. Hek, tampaknya garis keturunan ekstrim yang telah kamu kembangkan dengan susah payah benar-benar akan dikurangi menjadi makanan orang lain hari ini. Tidak jauh dari sisinya, sang penyihir telah berhenti menyerang dan menatapnya dengan senyum main-main. Jadi apa? Bukankah kamu di tempat yang tepat? Shen Chen kesal. Begitukah penyihir itu mencibir tanpa komitmen, dia juga dalam bahaya, tapi dia jelas tidak terlalu khawatir. Ini membuat hati Shen Chen sedikit tenggelam. Dari kelihatannya, penyihir ini tampaknya memiliki langkah mundur untuk keluar dari masalah. Di sisi lain, menghadapi monster tua yang berubah menjadi ular dan telah berencana untuk membunuhnya selama beberapa saat lama, itu agak rumit. Tidak jauh di belakang, beberapa peri dari Tanah Suci Yaochi bergegas membantu, tetapi saat ini jembatan es akan terhubung dengan Pulau Dewa di kejauhan, dan banyak makhluk berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, diterima dengan baik perlawanan, dan terus bertarung melawan makhluk asing, bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang hebat, mereka tidak dapat bergegas ke sekitar eselon 1 untuk sementara waktu. Shen Chen, Liu Hanyan mengikuti beberapa saudari senior, memanggil dengan cemas, tetapi lingkungannya terlalu kacau, semua jenis teriakan dan pembunuhan mengguncang langit, dan fluktuasi kekuatan magis dan harta mengguncang segala arah. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, suaranya yang lemah benar-benar tenggelam oleh suara bising dan intens di dekatnya, dan dia hanya bisa merasa cemas. Jie, dengan patuh menjadi makanan kursi ini, dan bantu darah dan keilahian kursi ini untuk disempurnakan. Kedua makhluk bawaan telah melarikan diri, dan tidak mungkin berhasil dalam waktu singkat, pria pendukung itu sedikit menyesal, dan kemudian, dengan mata serakah, dia menatap dua orang dalam formasi. Saat berikutnya, dua berkas cahaya ganas keluar dari pupilnya, dan ular raksasa yang berenang dalam formasi tiba-tiba mulai meringkuk dan mengumpulkan tubuhnya, seperti ular sanca raksasa yang menangkap mangsanya, mencoba menjerat mereka berdua. Ruang yang tersisa untuk Chen Chen dan yang lainnya menyempit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Hek, nak, tahan saja dan mati, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat ular raksasa itu hendak meringkuk, penyihir berbaju hitam tiba-tiba mengeluarkan cibiran aneh, lalu seluruh tubuhnya berbalik menjadi hujan cahaya, jatuh ke teratai hitam. Memanggil, segera, teratai hitam bersinar terang, dan rune meledak, seperti bintang jatuh, terbang keluar dari langit. Ular besar yang dibentuk oleh simbol itu berdiri dan ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan menembus lubang pada saat ini, Heilian menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan menembus lubang besar dan melarikan diri ada formasi besar. Benci, melihat mangsa di tangannya melarikan diri dengan cara ini, wajah pria pendukung itu tegas, dan dia meraung dengan enggan. Huff, kamu orang tua, tidak buruk membantumu menangkap mangsa dengan garis keturunan ekstrim, tapi kamu ingin melahap wanita ini juga, itu benar-benar rakus. Teratai hitam jatuh, dan hujan cahaya naik dari kelopak, memadatkan sosok penyihir di tempat, berdiri di sana, mendengus dingin. Gadis kecil, jangan berpuas diri. Aku akan menanganimu setelah aku menelan anak ini. Ekspresi keganasan muncul di wajah pria pendukung itu, dan segera, matanya yang kejam menyapu ke arah Shen Chen yang masih terjebak dalam formasi dan hendak dijerat oleh ular raksasa. Menunggumu kapan saja, penyihir rok hitam itu menyeringai dan mencibir, tidak takut pada ular ini. Orang tua, kamu ingin melahap tuan muda, kamu punya ide bagus. Dalam formasi besar, melihat penyihir dan ular mendiskusikan hidup dan matinya, Shen Chen juga marah. Dia melompat ke udara, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan yang menyala-nyala. Suzaku bergegas keluar dari cahaya dan bayangan, membawa 15 pedang giok nyanyian naga, dan mulai menyerang tubuh ular besar itu. Shen Chen tidak memiliki sarana untuk mengubah tubuhnya menjadi hujan ringan dan menyembunyikannya di objek tertentu seperti penyihir, dan dia tidak memiliki monster sekuat teratai hitam itu, jadi dia hanya bisa keluar dengan yang terkuat, sikap. Angan-angan,
Pria pendukung itu jelas melihat niat Shen Chen dan mencibir dengan jijik. Ini adalah salah satu harta keturunannya yang paling kuat. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukannya ke tingkat yang hampir sempurna. Itu cukup untuk menjebak dan membunuh makhluk bawaan. Sangat tidak mungkin bagi junior manusia biasa untuk melarikan diri. Tapi secara alami, Chen tidak akan melepaskannya dengan mudah. Gelombang kejutan pertama meletus dengan sangat cepat, dan dia mencoba yang terbaik untuk melakukan sihir Suzaku. Dia bermandikan api, berdiri dalam gambar virtual Suzaku, dengan potensi untuk membakar dunia. Selain itu, 15 pedang giok nyanyian naga juga didorong secara ekstrim olehnya. Bersama-sama, mereka berubah menjadi pelangi, membuka jalan di depan. Ledakan, dampak yang mengerikan mengguncang daerah itu, dan jembatan es dari jarak jauh bergetar. Saat berikutnya, sebuah lubang besar terlempar keluar dari tubuh besar ular raksasa itu, dan sejumlah besar simbol dilenyapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid suram pria pendukung itu penuh dengan kengerian, dan penghinaan barusan benar-benar membeku di wajahnya. Setelah penyihir, ada pemuda manusia lain yang melancarkan serangan mengerikan pada formasi ularnya, dan masih dengan postur yang mendominasi dan kuat. Datang lagi. Pukulan itu berhasil, dan Shen Chen sangat gembira. Formasi besar ini sangat kuat, dan fase aneh yang ditimbulkannya bahkan lebih menyeramkan, tetapi tidak kebal. Serangan yang sama diluncurkan lagi, Shen Chen membidik lubang besar barusan, dan menyerangnya dengan evolusi sihir Suzaku. Ledakan. Dalam fluktuasi yang menghancurkan bumi, lubang besar itu menjadi 2 kali lipat dalam sekejap mata, dan lebih dari setengah tubuh besar ular raksasa itu tertusuk. Kali ini, pria tangguh itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Dia membuka mulutnya tiba-tiba, memperlihatkan 2 taring runcing panjang, menyemburkan semburan air hitam, diisi dengan gas xenon, bergegas menuju formasi. Dalam sekejap, ular raksasa yang rusak itu banyak diperbaiki. Mendengus. Mata Shen Chen sedikit menyipit, monster tua itu memang luar biasa, tapi agak dianggap biasa ingin menjebaknya dengan cara ini. Penyelidikan barusan telah memberi Shen Chen beberapa wawasan, kali ini, dia tidak terus menyerang lubang besar, tetapi mengarah ke tempat di mana kepala dan ekor ular raksasa itu terhubung, dan bergegas mendekat. Hei! Tangisan panjang menyebar di udara, dan dalam formasi besar, Shen Chen berubah menjadi Suzaku merah menyala, menari dengan hasrat, dan bergegas menuju bagian itu dengan ganas. Tempat di mana ujung ke ujung terhubung terlihat sempurna, tetapi pada kenyataannya, ada celah di simbol padat, dan celah itu bahkan lebih besar dalam dampaknya. Teknik sihir menyimpulkan 7 atau 8 poin kekuatan, dan mengenai sana dengan ganas. Hancurkan. Shen Chen jelas memiliki beberapa keberatan sebelumnya, tetapi pada saat ini ketika dia melakukan teknik magis Suzaku yang sebenarnya, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Boom! Selama tumbukan yang mengerikan, lampu merah menyilaukan, dan nyala api yang dahsyat tersapu. Di bawah tumbukan yang begitu kuat, tempat di mana ular raksasa terhubung ujung ke ujung pecah secara langsung, dan celah besar muncul. Pada bagian ini sudah terdapat jalan keluar yang hampir cukup untuk dilewati oleh seorang figur. Ekspresi pria pendukung berubah tidak jauh, tapi kali ini, sebelum dia bisa memperbaiki formasi, segera setelah dampak dari teknik magis Suzaku, Shen Chen memanggil 15 pedang mantra naga, yang berubah menjadi cahaya langit, ganas dia memotongnya. Bagian itu akhirnya benar-benar terputus, dan semua rune musnah tanpa ragu. Shen Chen mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dan melarikan diri dengan lancar. Nak, ambil nyawamu. Pria pendukung menjadi marah, tidak lagi menahan diri, dan bergegas maju dengan tangannya sendiri, berniat untuk membunuh Shen Chen dengan kultivasi yang kuat dan cara supernatural. Pria pendukung menyerang dan membunuh, segera memicu hembusan angin jahat di daerah ini, dan aura ganas meresap ke daerah sekitarnya, membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Binatang buas dan Zizi telah mundur dari pertempuran, dan bahkan penyihir itu, setelah cahaya di matanya sedikit berubah, memilih untuk berdiri dan menonton. Adegan di mana Shen Chen menggunakan teknik magis Suzaku untuk keluar dari formasi benar-benar mengejutkan mereka, dan mereka sudah memiliki ide untuk memotong rumput dan akar, tetapi sekarang mungkin bukan giliran mereka untuk menyelesaikan hal semacam ini. Pria tangguh itu adalah ular dewasa dengan basis kultivasi yang menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki talenta surga, jika mereka bersaing dengannya di usia ini, mereka mungkin tidak akan bisa menyenangkannya. Sangat mungkin pria tua ini akan melakukannya bunuh dia bersama seperti yang baru saja dia lakukan. Di sisi lain, lelaki tua itu sangat menakutkan, sangat mudah berurusan dengan anak manusia biasa, mungkin tanpa campur tangan mereka sama sekali, masalah ini bisa dihilangkan. Di sekelilingnya, makhluk kuat lainnya, termasuk beberapa makhluk bawaan, juga menghindarinya. Jembatan es dan Pulau Swelling di sisi lain akan segera dihubungkan.
Jelas tidak baik memprovokasi monster tua seperti itu saat ini, bijaksana. Mendengus. Shen Chen menjadi marah. Monster tua ini berulang kali mengatakan bahwa dia ingin melahap darah ekstrimnya. Niatnya jahat, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Dalam hal ini, dia harus berjuang mati-matian. Dia bermandikan api dewa, dan seluruh tubuhnya diselimuti sosok Suzaku yang besar. Sayap merah cerahnya bergetar, dan membumbung ke atas. Dengan api merah, dia menghantam monster tua itu, membakar area yang luas menjadi merah. Ledakan. Pria pendukung itu menyipitkan matanya sedikit, dan seekor ular besar muncul di ujung tinjunya, dan memukulnya dengan pukulan. Tapi serangan ini tidak menentukan pemenangnya. Pria pendukung memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan teknik harta karun garis keturunan yang dia gunakan juga sangat mencengangkan, tetapi teknik magis Suzaku benar-benar sombong. Hantu Suzaku yang besar itu seperti burung dewa yang nyata prajurit, mengejutkan buka ular besar itu. Membunuh. Hati Shen Chen sangat menakjubkan, sihir primitif yang begitu mendominasi masih gagal membuatnya berdarah. Kultivasi monster tua ini terlalu menakutkan, jauh melebihi dirinya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah menara langit terwujud di telapak tangannya, menekannya. Shen Chen hari ini, menyerang dengan Fudo Ming Wang Yin, sudah bisa menyerang dengan esensi seni bela diri, dan tidak perlu menggunakan trik mencolok. Di bagian istana surgawi itu, bangunannya megah, istananya megah, ada rune padat yang mengalir di dalamnya, dan membesar dengan cepat, dan sepotong besar sensi digantung di istana. Ini bukan hanya makna mendalam dari seni bela diri, tetapi juga mengandung kekuatan Taoisme, yang telah diaktifkan pada ritme tertentu, dan itu seperti kehidupan, seperti sudut nyata dari kediaman dewa di atas 9 langit yang jatuh. Tiba-tiba bertemu dengan ular tua ini di sini, Shen Chen tidak berani menahan sedikit pun, jika tidak, dia kemungkinan besar akan binasa. Perbedaan wilayah antara kedua belah pihak terlalu besar. Suzaku dan Cilong dekat, dan itu sulit untuk bersaing dengan mereka, tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Jie, benar saja, dia bukan orang biasa. Pada usia seperti itu, dia dapat mengembangkan Tao dan Dharma sedemikian rupa. Nyatanya, berdiri di sini, pria pendukung itu memang sangat sombong, bahkan dalam menghadapi serangan hebat dari Shen Chen, dia masih tenang, dan bahkan keserakahan untuk garis keturunan ekstrim Shen Chen di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sepotong rawa hitam, yang awalnya masih kacau, tetapi ketika simbol dan sensi beredar di dalamnya, rawa hitam berubah menjadi pusaran hitam yang menakutkan, memancarkan kekuatan korosif yang kuat. Nine Nether Blackwater, seseorang berseru keras. Dan semakin banyak makhluk yang mundur ketakutan, bahkan makhluk bawaan itu, serta penyihir dan bocah bermata emas, tidak ingin terkontaminasi oleh pusaran hitam itu. Benda ini bukan harta karun, tapi teknik pembunuhan bergengsi dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang telah dilebur. Benar saja, itu monster tua. Di kejauhan, kabut melintas di mata unicorn air yang besar dan cerah. Teknik pengendalian dan pembunuhan air yang paling kuat juga dikuasai oleh unicorn air, tetapi dengan basis kultivasinya saat ini, itu adalah jauh dari mungkin. Ular yang berubah ini pasti lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan sebelumnya, mungkin ia memiliki kemampuan untuk membunuh di sini, dan kebanyakan dari mereka takut, jadi mereka tidak melakukan itu. Cici, benar saja, pusaran hitam yang terwujud di teluk rawa hitam itu menakutkan sebelum istana surgawi yang megah mendekat, Sensi dan Senon yang jatuh mulai tersedot ke dalam pusaran tak terkendali. Itu seperti kolam ajaib di sana, dan ada jurang maut yang tersembunyi di bawahnya, Sensi dan Senon tersedot ke dalamnya, menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke laut. Belakangan, bahkan rune di istana yang megah mulai berdengung dan bergetar, hancur berkeping-keping, dan tercabik-cabik sepotong demi sepotong. Wajah Shen Chen suram, dia baru saja meremehkan kemampuan monster tua ini, dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaan yang menakjubkan seperti itu akan dibesarkan di dunia kecil ini. Boom! Seperti yang diharapkan semua orang, saat rune terkoyak, istana dan bangunan surgawi yang megah secara bertahap mulai runtuh, meskipun semua ini hanyalah fenomena aneh yang diringkas oleh kekuatan dan hukum spiritual, itu masih sangat realistis dan mengejutkan banyak makhluk yang hadir. Jie, pria pendukung itu mencibir dengan dingin. Itu sudah mulai mengungkapkan sebagian dari kekuatan jahatnya. Musuh rahasia belum muncul sampai sekarang. Mengungkapkan warna keserakahan. Apa? Tiba-tiba, pada saat istana surgawi hendak tenggelam ke dalam pusaran hitam, wajah pria pendukung itu berubah. Istana surgawi yang Shen Chen coba wujudkan dengan sekuat tenaga akhirnya meledak di pusaran hitam, dan menghilang menjadi abu, namun, di tengah cahaya yang menyilaukan, api mengerikan tiba-tiba meledak, dan seekor burung ilahi yang cemerlang dibentuk oleh simbol kondensasi,
mengeluarkan suara tangisan panjang, menari-nari tubuh merah cerah dan berapi-api, dan bergegas keluar. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, burung dewa pada awalnya tidak muncul sama sekali, tetapi pada saat Tiangong meledak, itu adalah api keinginan. Baru saja, itu jelas disembunyikan oleh Shen Chen di Istana Surgawi, dan ada gerakan pembunuh lain di dalam istana yang megah itu. Ada alam semesta di dalamnya, banyak monster tua yang hadir menunjukkan penampilan yang mengejutkan. Mereka tidak menyangka bocah selebritas itu bisa melakukan hal yang biasa seperti itu di usia yang begitu muda, dan dia bisa menyembunyikan jurus pamungkasnya dengan begitu sempurna. Pukulan ini terlalu tiba-tiba, dan itu sudah menjadi awal dari seni ketuhanan Suzaku. Itu bukan lagi evolusi bulu sederhana. Sosok merah menyala, dengan kecepatan luar biasa, menyingkirkan pusaran hitam, dan bergegas menuju pria pendukung. Putra, yang terakhir juga agak terlalu sulit untuk dilawan. Dia hanya bisa menerima pukulan keras, dia mengeluarkan pukulan yang sangat menakutkan, dan kekuatan Yuze berkembang secepat mungkin di ujung tinju. Ledakan. Kultivasi pria pendukung itu terlalu kuat, bahkan dengan pukulan yang begitu sempurna dan keras, dia tidak bisa terlalu bingung. Dengan pukulan itu, burung dewa merah yang berapi-api dikalahkan, dan simbol-simbol itu meledak menjadi api yang menyala-nyala. Namun, setelah semuanya tenang, makhluk di sekitarnya ngeri menemukan monster tua itu terluka, lengan yang digunakan untuk mengguncang seni magis Suzaku terbelah inci demi inci, berdarah dan berdarah. Banyak makhluk asli di reruntuhan kuno yang berubah warna apa asal-usul bocah manusia yang terkenal itu, sehingga dia bisa melukai monster tua ini di sini. Jie, nak, kamu mengejutkanku, tapi kamu juga membuatku marah. Pria pendukung itu tersenyum aneh, dan melangkah maju, lengan yang patah, luka yang menusuk, sembuh secara otomatis, daging dan darah yang kabur berubah menjadi gumpalan energi, dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, lengan itu sama baiknya, seperti biasa. Kulit kepala Shen Chen mati rasa, dan dia mulai berpikir tentang cara keluar. Ini adalah monster tua di reruntuhan kuno, dan itu adalah keberadaan terkenal dari binatang buas, seekor ular. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk melawannya turun, itu mungkin sangat berbahaya. Mau pergi Huff. Pria pendukung itu jelas merasakan pikirannya, dia menyeringai, menunjukkan dua taring tajam, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan berlari ke arahnya secepat kilat. Ledakan. Menghadapi pukulan monster tua ini karena malu dan marah, Shen Chen tidak berdaya untuk menangkis. Sebelum dia bisa melawan dengan seluruh kekuatannya, dia tersingkir dan terbang keluar, dan itu adalah pertama kalinya dia menumpahkan darah di reruntuhan kuno. Mengelilingi mereka, makhluk bawaan itu juga mulai panik, dan tanpa sadar menjaga jarak dari sisi ini. Kalau ular yang berubah itu akan menargetkan mereka kapan saja. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi waktu kultivasi terlalu jauh, tidak peduli seberapa brilian seorang jenius, menghadapi karakter kejam dari generasi yang lebih tua, mereka hanya bisa menyerah dan tidak bisa dikalahkan. Memanggil. Sosok galak dari pria pendukung itu muncul lagi, tepat ketika Shen Chen akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar dengan rasa dingin di punggungnya. Tiba-tiba, di antara sejumlah besar makhluk di belakangnya, seekor monkey berbulu abu-abu yang sangat tidak mencolok melompat keluar. Keluarlah, gerakannya juga sangat cepat. Ledakan. Saat berikutnya, aura monkey abu-abu benar-benar berubah, fluktuasi yang menakutkan memenuhi udara, dan ribuan sinar cahaya bermekaran di sekujur tubuh, sebuah roda bundar emas yang telah mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama terbang keluar dari telapak tangan, membesar dengan cepat, dan meledak dengan padat. Simbol itu, yang bergetar dengan suara jalan raya, menjatuhkan pria pendukung itu. Kepala monkey tua, kamu akhirnya ada di sini. Pria pendukung itu memuntahkan darah, dan akhirnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ini adalah musuhnya yang mematikan, dan dia benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan baginya untuk meninggalkan air, dan akan membunuhnya. Monkey abu-abu tidak berbicara. Setiap bagian tubuhnya sangat biasa, seperti monkey tua biasa. Namun, itu adalah monkey berambut abu-abu yang sangat tidak mencolok. Pertunjukan saat ini telah membuat banyak makhluk tercengang. Ia tiba-tiba muncul, dengan kakinya di atas api jimat, dan roda emas Dharma di tangannya, yang begitu berkilau sehingga orang tidak bisa membuka mata, dan bertarung dengan pria pendukung itu. 290.